akan dibagi dalam 3 sesi. Sesi awal, kemudian semacam introduction, semacam perkenalan, kemudian kita lanjutkan di sesi kedua dengan diskusi yang lebih mendalam, dan yang terakhir kita akan ada sesi yang cukup panjang untuk diskusi tanya jawab. Di situ teman-teman bisa melemparkan pertanyaan, bisa sharing juga apa yang terjadi di perusahaan masing-masing. Jadi kita harapkan di akhir acara kita masing-masing mendapat pencerahan, mendapat semangat baru untuk bisa melewati era ini. Oke. Kemudian saya juga akan bercerita sedikit tentang Astor Solution. Astor Solution ini adalah sebuah konsultan yang fokus pada change management. Jadi kami membantu perusahaan-perusahaan, klien-klien kami, partner-partner kami untuk membangun kapasitas, capacity building, membangun kemampuan mereka untuk mengimplementasikan change management, baik secara individual, organisasi, strategi, sehingga bisa melakukan berbagai macam program yang direncanakan dan mengelola perubahan dengan efektif. Di samping itu kami juga membantu mengimplementasikan change management di perusahaan-perusahaan yang sedang melakukan transformasi, baik itu digital, baik itu restrukturisasi, baik itu merger dan acquisition. Baik, kira-kira demikian pengantar dari saya. Satu lagi yang sebelum kita memulai acara ini, kita akan melakukan satu buah polling. Polling ini adalah tentang kesiapan kita sebagai perusahaan untuk berbagai perubahan yang terjadi. Kalau kita berbicara sebelum era COVID-19, perubahan itu datangnya pelan-pelan. Kadang-kadang ada yang berurutan, ada yang bertubi-tubi, tapi kita kadang-kadang juga sudah kewalahan. Tetapi di era ini semua datang begitu tiba-tiba, begitu berbarengan. Jadi kesiapan kita kayaknya akan menjadi kunci sukses kita untuk bisa survive di masa yang akan datang. Baik, Bapak-Bapak, untuk itu bisa mengklik polls di layar masing-masing, polling. Di situ akan ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan, simpel sekali, silakan dibaca, silakan dijawab langsung. Hal ini bercerita tentang kesiapan organisasi, manajemen, dan tim terhadap perubahan-perubahan. Kita berikan waktu 3 menit. Silakan. Ya. Nanti kita akan bahas hasilnya. Baik, cepat sekali. Pada saat ini peserta kita sudah 50, sekitar 50 orang. Baik, tidak berlama-lama, silahkan diselesaikan pollingnya. Kita langsung saja, kita akan serahkan kepada Pak Edi Sutanto untuk selanjutnya memandu sesi 1 ini untuk ngobrol-ngobrol dengan Bu Eka. Nanti sebelum kita memulai sesi 2, kita akan membahas hasil polling. Silakan Pak Edi, silakan Bu Eka. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Koko. Selamat sore Bapak Ibu peserta webinar Astor Solution sore hari ini. Jadi senang sekali kita bisa bertemu di sini. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Amin. Amin. Ini masih dalam bulan Syawal ya. Jadi kami juga ingin mengucapkan minal aidin wal faizin. Maaf lahir dan batin dari tim Astor. Oke, sebelum kita mendengarkan sharing dan diskusi dengan Ibu Eka, tadi sudah disampaikan oleh Pak Koko bahwa kenapa kita menyelenggarakan acara ini. Jadi kita lihat ya, setiap hari itu kita dengar bahwa ada pasien COVID positif itu bertambah terus. Kemarin itu sudah 27.000 lebih, 27.600 something. Kemudian yang sembuh juga 7.000 lebih, 7.600. Yang meninggal itu 1.600. Jadi yang sembuh itu lebih banyak daripada yang meninggal. Ya, itu ya tetap meninggal menyedihkan. Tapi kalau kita lihat pembanding yang sembuh dengan yang meninggal, itu agak sedikit melegakan. Nah, mungkin dalam dunia usaha, kita juga melihat bahwa sudah ada juga perusahaan yang artinya udah berhasil lah menata diri ya. Kita mengatakan ini perjalanannya masih jauh, tapi paling tidak sudah menata diri untuk bisa bertahan, beroperasi, bahkan sudah bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Nah, kita ingin gunakan itu sebagai sharing. Forum ini kita akan undang
pimpinan-pimpinan dari perusahaan yang tadi quote unquote sudah berhasil ya dalam arti menata diri untuk menyiasati situasi COVID ini. Nah, hari ini kita kedatangan Ibu Eka Sari. Terima kasih nih Bu Eka atas kesediaannya sharing untuk kita. Nah, kita berharap ini jadi pembelajaran, memberi inspirasi. Saya tahu bahwa kalau diajak sharing ini mungkin kemarin yang pertama juga Pak Egy mengatakan, ini belum selesai nih. Tapi at least kita sharing gitu ya. Paling tidak kalau nggak ketemu vaksinnya kita bisa imun lah. Badan kita mencari bagaimana kita meningkatkan imunitas dari organisasi kita. Nah, kenapa kita pilih Lorena nih? Lorena Group. Jadi kita tahu bahwa COVID ini membatasi mobilitas. Ya. Kalau begitu mobilitas orang dibatasi untuk memutus penyebaran virus ini, pasti transportasi juga stop. Ya. Ya, pasti juga transportasi kita juga stop gitu. Nah, ini gimana kita ingin belajar dari Bu Eka. Nah, Bu Eka ini sedikit saya introduce Bu Eka. Jadi Bu Eka ini saat ini adalah sebagai CEO dari Lorena Group. Beliau mulainya dari marketing staff di Lorena. Ya, mulai dari marketing staff. Mungkin kita kenal juga Lorena, Karina, ya. Itu waktu tadi kemarin saya ngomong sama istri saya bilang, yang mau sharing kali ini itu CEO-nya Lorena. Terus istri saya terkenang-kenang katanya. Itu perjalanan saya tahun 80-an Jakarta Surabaya dengan Lorena. Yes. Waduh. Jadi udah cukup ini juga. Nah, Ibu Eka mulai dari marketing staff sampai ke CEO. Nah, beliau kalau awal karirnya saya tahu bahwa beliau mulai dari marketing eksekutif di Westin International. Westin Amerika ya. Ya, di San Francisco gitu. San Francisco. Iya. Dan menarik, saya terkesan sekali nih baca biodatanya Ibu nih. Semangat belajarnya luar biasa. Kalau ada orang bilang, kalau orang bilang carilah ilmu sampai ke Cina, beliau ini Bapak Ibu udah kemana-mana. Jadi mulai belajarnya ke Amerika, ke Europe, ke China gitu ya. Dan yang didatangin pun, wah universitasnya MIT, ya Harvard, ya gede gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar juga. Tidak hanya sebagai pelaku bisnis, juga sebagai pembelajar, beliau juga aktif di organisasi, di Organda, di Kadin. Beliau adalah ketua DPP Organda, ya. Kemudian di Kadin juga ketua komite dari perhubungan darat, perhubungan darat ya. Jadi luar biasa. Dan yang menarik lagi, beliau adalah tahun 2019 itu adalah salah satu dari 8 wanita Indonesia yang berpengaruh menurut Citibank, ya, luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu, itu perkenalan tentang Ibu Eka. Jadi mungkin kita bisa mulai, Bu, karena ini kalau kita juga pengen tahu ya, kalau istri saya bilang tahun 80-an sebenarnya Lorena itu ada sejak kapan gitu. Ibu bisa cerita tentang ringkas tentang sejarahnya, kemudian keadaannya sebelum COVID seperti apa, kemudian waktu COVID datang apa yang terjadi gitu ya. Silakan Ibu. Ya, nanti kita siapkan ininya. PowerPoint ya. PowerPoint. Mungkin. Selamat sore nih Ibu Bapak sekalian peserta webinar ya. Merupakan suatu kehormatan nih bagi saya diundang Pak Edi yang luar biasa kayak jenius ini. Pak Koko begitu. Harusnya mungkin saya yang harus belajar sama Astur ini bagaimana menjadi a better person running a company. Tapi saya percaya Pak bahwa learning never stop ya. Belajar itu tidak boleh berhenti. Belajar itu bisa dari siapa saja. Belajar itu juga bisa kalau kita berbagi. Karena waktu kita berbagi itu biasanya ada yang tanya, ada yang kasih pendapat, ada yang kasih feedback, ada yang kasih koreksi Pak. Disitulah menurut saya merupakan satu kesempatan buat kita untuk ya
terus belajar begitu. Kalau dibilang tadi saya hobi belajar, sebenarnya saya ini tadi kemarin saya curhat sama Pak Edi. Pak Edi, saya tuh kalau belajar itu kalau mau ujian aja, kalau nggak ujian saya nggak pernah belajar. Biasanya saya tuh terkenal dengan sistem kebut satu malam tuh Pak, SKS. Ya, Ujian, SKS. nanti pas kuliah tinggal pakai topi, pakai sepatu cats, and then do my show begitu. Kalau di Lorena Group memang saya sudah cukup lama Pak, tapi memang keluarga kami memiliki prinsip Pak, walaupun itu perusahaan keluarga bukan berarti keluarga itu harus berkecimpung di dalamnya. So every one of us saya juga pernah ke McKinsey Pak, pernah juga ke beberapa perusahaan yang lain, karena the company had the policy if you're not good enough for other companies yang dianggap baik, ya you're not good enough untuk joining the family business gitu. Jadi sebelum saya mulai ada pepatah lagi nih Pak, saya banyak pakai pepatah ya, ketahuan udah agak tua kayaknya saya Pak, umurnya udah nggak milenial lagi. Saya mix lah antara milenial sama kolonial dikit lah Pak. Tak kenal maka tak sayang gitu. Kalau kenal maka sayang. So jadi saya diizinkanlah saya sharing where are we coming from? Dari mana sih datangnya Lorena ini? Siapa sih Lorena itu? Karena kebanyakan orang kalau berbicara Lorena pasti ingatnya adalah bus Lorena, bus antar kota, antar provinsi dan bus Karina. Begitu. Lorena itu kebetulan memang diambil dari nama saya ya Pak ya. Jadi orang kadang-kadang suka bilang kok nama ibu kayak nama bus gitu. Ya kebetulan busnya mungkin ada izin ngopi dari nama saya gitu. Kalau Karina itu kebetulan nama adik saya Pak yang paling bungsu. So actually Lorena started as interstate ya, bus companies ya, bus akap ya antar kota antar provinsi tahun 1975. Waktu itu kita hanya punya 2 bus, modalnya 12 juta, founded by Bapak GT Surbakti, nanti ada fotonya masih ganteng Pak. Kita mulai dari Bogor, karena waktu itu kita mau support orang-orang yang bekerja ke Jakarta yang tinggalnya di Bogor. Jadi pagi hari berangkat ke Jakarta dari Bogor, sore hari kita akan membawa kembali ke Bogor para pekerja orang-orang yang bekerja di Jakarta. Jadi itu adalah who we are gitu awalnya begitu. Seiring dengan berkembangnya waktu, ini founder kami nih Bapak GT Surbakti. Beliau itu pilot juga, private pilot license PPL. Saya juga pilot Pak, sama-sama kami Pak. Saya duluan tapi yang dapat izinnya. I got my first license, bisa bawa Cessna sama bawa Cessna sama bawa single engine, hanya boleh single engine, bawa Airbus ya. Tapi mungkin kami ini orang-orang yang suka tes adrenalin ya Pak ya, tesnya ahli gitu loh. Jadi yang serem-serem ini sering kami lakukan bungee jumping, parachuting, belajar terbang begitu. Mungkin saya dapat ini dari ayah saya yang memang menurut saya seorang Pak pejuang sejati. Beliau latar belakangnya adalah tentara Pak, tapi mungkin tentara kan gaji pas-pasan Pak. Jadi akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha. Saya belajar banyak terhadap beliau. He is the founder of Lorena Group, and masih sehat Pak, 82 years old, tapi sekarang lebih banyak ngomong cucu sepertinya. Begitu Pak, he is very diligent, very sharp, juga masih ganteng Pak, begitu. So ini kalau kita lihat di gambar Pak, tadi kita berbicara bus Lorena tahun 97, itulah bus kami yang pertama Pak, yang di sebelah kiri Pak. We call her the grandma of Lorena. Karena itu adalah bus pertama, yang sebelah kanan itu ada bus kami yang sekarang ini, double decker. Terakhir kami beli 2 tahun yang lalu, dan tahun lalu totalnya ada 38 basis. Sebenarnya kami lagi order bus baru Pak, tapi karena COVID ini akhirnya bulan Februari kita stop dulu Pak. Kita mau buat sleeping basis yang seperti di Jepang begitu. Tapi konsepnya berbeda dengan sleeping basis yang pernah ada di Indonesia. Tapi akhirnya kita stop Pak, karena kita lihat trennya ini orang tidak boleh berpergian karena ada wabah, dan kita lihat bahwa akhirnya di negara-negara lain terjadi suatu keputusan orang tidak boleh berpergian. Seiringnya waktu kita belajar bahwa kalau kita melayani penumpang, orang itu sering titip barang begitu. Orang sering titip barang bayarnya kepada pengemudi. Kalau hilang marahnya kepada perusahaan. Jadi so complicated gitu ya Pak ya. Akhirnya kita memutuskan kenapa tidak kita buat saja perusahaan pengiriman barang. Kalau dulu sebutannya just tip Pak, jasa titipan. Kalau sekarang we call it as an express company. Lalu lahirlah itu
namanya perusahaan SL Express. Layanannya ada sebelah kanan, Pak. Kita melayani darat, laut, udara, dalam dan luar negeri. Kalau luar negeri, we have a partner with Aramex and UPS. Jadi service-nya ada Road Express, Sky Express, Vehicle Express, trucking, ya. Kalau mau sewa truk, kalau mau kirim motor, terus ada juga box and sack, ya, yang biasa itu orang-orang yang di kayak pasar Tanah Abang yang setengah bal-balan begitu kalau kita sebutnya bahasa lapangannya, and then also we serve for warehousing. Memang majority our services captured itu semuanya masih pakai our resources at the beginning. So dan satu lagi ada lagi kita sebut namanya grup yang non transportation. So sebenarnya Lorena Group ini terbagi 3, Pak. Ada namanya transportation for passengers, ya, transportasi penumpang, transportation for goods, ya, untuk distribusi, logistik, express services. Ada juga yang non transportation, itu seperti kita lakukan ada energy, ada juga palm oil, property, dan ada beberapa hal lainnya. Masih belajar, Pak, biar bisa jadi hebat kayak tempatnya Pak Riki bekerja di Mayora begitu. Tadi ada foto-fotonya, mungkin bisa lanjut, Pak. Nah, kalau berbicara mengenai transformasi, Pak, when we're talking about transformation, actually kalau berbicara transformasi itu tidak harus pada saat terjadi suatu masalah berat. Transformasi itu harusnya sudah menjadi habit, ya, untuk siapapun. Karena prinsipnya manusia itu tentunya hidupnya ingin lebih baik. Kalau hidupnya ingin lebih baik, harusnya kita memegang prinsip bahwa today is better than yesterday, tomorrow is supposed to be better than today. Walaupun pada pelaksanaannya belum tentu seperti itu. Tapi paling tidak menurut saya aimnya, objektifnya harus seperti itu. Karena saya percaya, Pak, apa yang menjadi pokok pikiran kita, apa yang menjadi fokus kita, itu yang akan terjadi kepada kita. Walaupun mungkin tidak langsung, tapi saya percaya bahwa the energy of yourself, the energy of your team akan follow begitu, Pak, dengan prinsipal, dengan fokus, dengan objektif yang kita punya. So values yang ada di perusahaan kami, nah tadi saya bilang di awalnya, Pak, bahwa perusahaan ini awalnya sebagai PO Lorena, perusahaan otobus Lorena. Beriringnya dengan perkembangan zaman tidak boleh lagi pakai PO, harus pakai PT. Tapi kami belajar, Pak, bahwa manusia itu harus menghargai sejarah. Karena kalau kita menghargai sejarah, kita tahu, Pak, pahit getirnya, susah senangnya, bagaimana perjuangan dari founder dan tim-tim yang sebelumnya untuk membangun perusahaan ini bisa seperti ini, itu akan membuat kita, tim yang saat ini melaksanakan pekerjaan itu menjadi lebih apa Pak ya, lebih paham bahwa apa yang dimiliki ini tidak boleh disia-siakan. Apa yang dicapai ini harus dipertahankan, malah harusnya dikembangkan lebih baik lagi. Walaupun dalam hidup ini kembali lagi Pak, kadang-kadang kita harus mundur 2 langkah untuk maju 5 langkah begitu. Jadi value kita tetap ingin mempertahankan PO, walaupun tidak lagi sebutannya perusahaan otobus Lorena. Sebutannya menjadi gantinya PO-nya itu stand for pakai otak begitu. Kalau saya ngomong langsung, kadang-kadang mungkin orang berkata, kejem banget dia ngomongnya pakai otak gitu. Tapi sebenarnya kalau kita diam sejenak dan memikirkannya, use your brain gitu, pakailah otak kita. Sebenarnya itu hal yang sangat normal untuk disampaikan dan hal yang penting untuk diingat. Kenapa? Karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini yang memiliki brain sebenarnya hanya manusia begitu. Artinya ini suatu privilege gitu, suatu kehormatan, dan kehormatan itu harus kita pakai, jangan cuma jadi hiasan atau tidak dioptimalisasi begitu. Saya buat joke sama anak-anak, jangan nanti kalian kalau dipanggil ke surga begitu, mudah-mudahan kita semua masuk surga ya Pak Edi ya. Amin. Amin. Dipanggil waktu kita ke surga, jangan sampai waktu kita di brain scan sama malaikat, jangan otaknya masih bagus Pak, masih merah, masih mulus. Ketahuan artinya tidak dipergunakan secara optimal gitu. Harusnya otak kita waktu di scan tuh Pak udah aus gitu loh Pak. Karena apa? Karena dipergunakan secara optimal begitu. Mungkin otaknya orang China itu udah aus-aus semua Pak waktu di scan ya Pak ya. Di China karena they think so much, they work so hard, and saya bilang sebenarnya kita juga bisa seperti itu. Jadi use your brain, PO itu di tempat kita dikedepankan. Jadi saya sering juga kalau mau meeting saya tanya sama anak-anak gitu, saya tanya with the team, ini udah PO nggak gitu loh bahan rapatnya, jangan nggak PO gitu, kalau nggak ya wasting our time begitu. Kalau belum PO ya saya keluar lagi, Pak, ntar saya balik lagi setengah jam gitu. So they have to come out with something yang benar-benar menurut saya ya benar-benar dipakai apa yang kita miliki ini. Another juga kita punya values, mungkin
values kita bagi beberapa orang agak dianggap sebagai terlalu regimented. Tapi mungkin saya akan ceritakan juga bahwa di kita ini paling banyak grassroots, Pak Edi. Kita banyak banget driver, ya rider, helper. Maksudnya banyak orang yang di lapangan gitu. Jadi saya belajar Pak kalau kita bergaul ya bekerja sama dengan tim yang banyak di lapangan itu harus menciptakan suatu patron yang kuat begitu. Jadi dibuat gitu polanya begitu. Karena kalau tidak nanti otaknya kemana-mana. Karena standar pendidikan di Indonesia ini sangat berbeda-beda. Kemarin saya juga cerita sama Pak Edi, Pak SDM SMA tamatan Bengkulu sama tamatan Jogja itu beda banget Pak. Sama-sama tamatan Jakarta beda, sama-sama SMA. Saya ngomong D3 gitu Pak di daerah tertentu, saya juga bingung. Waktu itu dia belajar tuh kasihan sekali ya kok tidak dibantu gurunya untuk memahami beberapa hal yang menurut saya adalah itu prinsipal dan fundamental begitu. Tapi itulah keadaannya ya kita harus mengikuti bagaimana keadaan ini tidak menjadi suatu halangan tapi ya menjadi suatu strategi bagi kita untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini tanpa membuat masalah baru. Itu kata-kata Penggadaian paling benar tuh Pak, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Masalah itu nggak usah dibuat Pak, nggak usah dicari aja, dia bisa datang sama kita begitu. So itu PO ada Pak, ada juga Lorena ya, Lorena is loyal, organized, revenue driven, and trusted, nationalist, terusnya juga approachable gitu dari Lorena. Jadi kalau yang untuk driver kita harus 3S Pak, sabar, sopan, senyum, supaya nggak ngebut-ngebut Pak gitu. Kenapa? Kalau nggak nanti kakinya tuh ngegas terus lupa ngerem kan bahaya juga Pak di jalan raya. Karena bus itu kalau ngerem tuh harus 1,5 meter loh Pak, nggak bisa ngerem mendadak Pak. Itu remnya harus makan 1,5 meter begitu. Karena saya kebetulan punya SIM B1 umum juga, jadi saya ikutan tes bawa bus. Jadi ngerti gitu loh. Karena nggak bisa Pak ngobrol sama orang, ngajarin orang terus dia bilang, alah kamu tahu apa. Kalau ini saya bilang, kamu nggak bisa sombong sama saya Mas. Saya juga supir. Panjenengan sampean nggak boleh sombong sama saya, panjenengan nggak boleh sombong sama saya juga supir juga. Kurang-kurang supir boleh juga saya bawa Pak Jakarta Surabaya gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Terus juga ada hal-hal lain yang kami sampaikan mungkin yang menurut kami memang yang terbaik gitu 10K nomor 1 kepedulian. Orang bilang kepedulian itu kan harus sudah bagian dari kita. But not everybody knows gitu loh Pak. Saya bingung juga pendidikan itu kenapa tidak mengedepankan karakter building begitu. Sedangkan karakter building itu menurut saya sangat krusial, sangat fundamental. Pintar itu bisa dibangun tapi karakter itu dibangun mendadak itu sangat-sangat sulit. Kurang lebih itu dari saya untuk awalnya. Next Pak. Itu value kita. Nah, kita berbicara before COVID, semester pertama. Sebenarnya semester pertama, Pak, kalau untuk bisnis transportasi ya, untuk grup saat transportasi penumpang ataupun transportasi barang, selalu itu low season, Pak. Low season beda mungkin dengan consumer goods gitu. Kita selalu low season. Biasanya akan mulai bergerak naik itu di bulan April mendekati liburan anak sekolah atau mendekati mungkin hari besar kayak kemarin harusnya sih Pak hitungan kita harusnya itu harusnya rame. Bulan Maret harusnya udah membludak itu gudang, harusnya sudah rame April juga karena orang sudah apa ya Pak ya membeli barang-barang itu untuk daerah ya untuk supermarket, untuk mall, kita kan juga supply kayak ke Ramayana begitu. Itu sudah rame Pak bulan-bulan tersebut. Tapi karena COVID dirumahkan dan orang sepertinya hanging to that cash ya Pak ya karena a lot of uncertainty, mereka belanja tapi belanja kecil-kecil dan hal-hal yang pokok saja gitu. Jadi akhirnya itu tidak terjadi. Dan kita juga tahu bahwa trennya itu memang orang di semester pertama itu purchasing-nya agak tidak sesemangat kalau di second semester. Terus juga kita akhirnya kalau di semester pertama kita malah mempelajari Pak apa yang kira-kira orang akan mau bangun. Kita berimajinasi kira-kira sambil kita pelajari gitu mereka mau buat apa di second semester begitu ya. Terus kita juga situ biasanya banyak juga melobi local partners, vendors yang untuk diajak kerjasama gitu. Itu yang kita lakukan kemarin. Karena menurut saya Pak saat ini sudah tidak lagi trennya untuk semuanya dilakukan sendirian. I think share economy should be obtained by having a lot of partnerships with other institution yang memang objektifnya sama seperti kita. Oke, next Pak. So, akhirnya terjadilah COVID yang kalau menurut saya sekonyong-konyong datang, nggak ada babi bu, nggak ada warning. Anak saya yang kedua kebetulan diterima di Chuchang University di Hangzhou ya Pak ya.
Harusnya dia summer ini dia itu ada ambil, she's 18 years old, harusnya dia tuh ada training sebenarnya dengan Alibaba begitu, summer course gitu ya. Memang anak Indonesia sekarang dikedepankan untuk menikmati fasilitas dan belajar di Alibaba. Tiba-tiba terjadilah hal ini semua yang even my father ya 82 tahun mengatakan bahwa tidak pernah dia terpikir hal seperti ini terjadi, tapi it happens. So sudah terjadi, artinya apa yang harus kita buat ya, kita harus membuat suatu analisa ya, resolve ya. Kita harus mencari suatu strategi untuk menyelesaikan masalah ini. Apa sih dampaknya kepada kita? Apa sih persepsinya customers gitu. Kita sekarang mau buat apa ya supaya kita bisa survive, jangan berpikir untuk development gitu. Terus juga kira-kira policy pemerintah arahnya seperti apa gitu, kebijakan lokal seperti apa, karena dengan adanya otonomi daerah ini Pak, lokal bisa pusat bisa berbicara A, bisa juga di provinsi lain-lain di masing-masing maupun kabupaten itu ada juga suatu diferensiasi ya, perbedaan. Tapi ya itu mesti kita analisa begitu. Jadi akhirnya kita kolek semua informasi juga dari orang-orang begitu untuk mengadop apa yang mesti kita lakukan. Terus kita juga akhirnya melihat lagi what to stop gitu. Karena dengan keadaan ini kita kan tidak bisa beroperasi seperti normal. So apa yang mesti kita lakukan yang harus kita stop gitu. Terus berikutnya what to start gitu. Jadi what to stop, what to start. Yang mungkin yang tadinya nggak kita pikirkan, you have to start it. Terus tentunya dengan keadaan yang tidak seperti biasanya ini ya, karena new normal ke depannya akan menjadi our normal gitu ya. Tapi kita sebut saat ini ya, dengan keadaan yang tidak normal ini, kita mesti find a balance gitu. Kita ngobrol dengan tim. Apa yang masih bisa dipakai yang dulu kita kerjakan, what need to happen gitu, apa yang mesti kita kerjakan untuk survive pertama-tama, baru kemudian kita berpikir bisa sustain begitu. Karena kalau mau namanya bertahan sustain, kalau survive aja enggak ya sudah innalillahi ya, apalagi yang mau bicarakan ya Pak Edi, Pak Koko ya teman-teman. So ini yang kita kumpulkan. Terus kita juga berpikir how to accelerate the transition to agility ya. Jadi bagaimana transisi ini bisa cepat, juga jangan terlalu buru-buru kesannya, tapi juga tidak bisa lama-lama karena waktu tidak akan menunggu kita, keadaan tidak bisa menunggu kita begitu. Jadi kita melakukan rekonfigurasi strategi begitu, and then restructuring ya. Karena kan kayak contohnya supir-supir. Nanti saya kasih contohnya apa yang kita kerjakan sekarang, kita kasih strateginya dulu aja. Terus juga prosesnya dilihat, orang-orangnya juga dilihat kan. Aduh banyak banget ini supir ya, kita bilang begitu. Mau diapakan saja. Gitu. Kurang lebihnya. Terus mengenai teknologi yang ada ini mau kita apakan, mau kita update atau hal-hal yang lain begitu. So ini merupakan hal yang krusial dan seperti yang disampaikan Pak Edi juga sebelumnya bahwa day to day monitor itu menjadi sangat penting ya. Walaupun dulu kita memang day to day, tapi day to day-nya ini bisa hourly saya ngomong sama daerah what happened, what need to be done dan lain-lain. Dan bisa ada day to day decision begitu yang harus kita adopsi begitu. Yang dulunya mungkin tidak seperti itu speed-nya. So itu yang harus kita adapt. Terus juga our communication menjadi lebih next ya Pak. Our communication itu menjadi lebih aktif ya, lebih aktif karena keadaan lebih uncertain begitu. Terus juga kita revise ya banyak policy yang ongoing di companies begitu, policy dan lain-lain. Terus juga ya kita banyak juga lah Pak melakukan bukan partisipasi ya, kita melakukan banyak juga koordinasi dengan pihak lain bagaimana kita ini bisa survive gitu tanpa merendahkan atau mengurangi layanan yang sudah kita miliki. Kurang lebih seperti itu Des Adapt. Mungkin next Pak. Nah, kalau adopt ya artinya apa yang sudah kita mau lakukan perubahan ini gimana kita adoptnya. Di segala level tidak terlalu gampang Pak karena terutama untuk grassroots ya. Untuk grassroots gitu. Pola pikirnya mereka itu
sederhana begitu. Bukan salah mereka, bukan, karena lingkungannya, tugasnya, mungkin latar belakang pendidikannya, education background-nya memang much more simple begitu. Kenapa? Karena memang diperlukannya memang hal yang simple begitu. Jadi tidak terlalu complicated. Mereka itu harus terus-menerus diberikan pemahaman bagaimana kita ini bersama-sama melakukan hal-hal yang ditetapkan oleh perusahaan agar kita bisa survive begitu. Kalau itu biasanya untuk grassroots ya, lower management begitu. Kalau middle management juga sama juga sih, membutuhkan komunikasi yang banyak, tapi pemahamannya bisa lebih cepat begitu mereka itu mengenai hal-hal yang mesti dilakukan. Walaupun polisinya, kebijakannya harus tetap dibuat. Kalau enggak nanti Pak, nanti Pekanbaru mereka melakukannya gaya Melayu. Nanti Yogyakarta melakukannya mungkin kayak gaya Jawa. Nanti jangan sampai kantor di mana Pak, di misalnya di Cirebon mengerjakannya dengan cara yang berbeda lagi. Kebijakan itu harus clear ya Pak ya, walaupun mungkin belum sempurna, tapi kita harus mengadop suatu pemahaman yang simple, dipahami semua orang dan jelas gitu. Kalau untuk level yang di atas ya Pak ya, upper level management, ya itu kan biasanya yang rembukan pertama untuk menentukan garisnya mau seperti apa. Nah, salah satu yang paling besar yang kita putuskan adalah bagaimana kita berkolaborasi lebih dengan banyak pihak untuk kita bisa survive di era COVID ini. Seperti gini Pak, bus Lorena itu kan tidak boleh jalan Pak. Tidak boleh jalan karena memang tidak ada orang boleh berpergian. Tapi kan banyak institusi yang ditugaskan untuk bertugas di Indonesia seperti tentara gitu ya Pak ya. Kan banyak diambil dari banyak tempat atau ada lagi kegiatan. Nah, itu boleh Pak, bus Lorenanya boleh dipakai. Jadi kita ada bekerja sama dengan beberapa institusi yang memang dibutuhkan untuk menanggulangi COVID ini, dan kita masih bisa beroperasi dalam program tersebut. Itu untuk angkutan penumpang. Kalau untuk angkutan barang Pak, sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan memang angkutan yang jarak pendek ya, seperti kayak Grab or Gojek, itu mereka banyak dibutuhkan. Kalau yang untuk jarak menengah, jarak jauh itu terjadi penurunan. Akhirnya Pak, kita putuskan lagi bahwa setiap daerah harus fokus terhadap local economy activities dengan health institution, dengan health providers, juga hal-hal yang proyek lain yang lebih bersifat lokal begitu. Satu, tidak hanya lokal dan juga atau antar kota dalam provinsi. Kalau dulu kan kita banyak kalau pengiriman barangnya itu lebih berjarak jauh. Tapi akhirnya kita melihat bahwa opportunity-nya, kita lihat itu bahwa banyak yang mainnya dalam skala yang lebih kecil begitu, karena mungkin lebih cost efficient dan lebih banyak kegiatan, dan setiap daerah itu memiliki proyek-proyek khusus bagaimana mereka juga berpikir untuk dapat bertahan. Itu salah satu juga yang kita kerjakan. Kalau yang non transportasi Pak, ya sebenarnya juga mengalami banyak masalah. Contoh kita mau buka hotel Pak di Bogor begitu. Harusnya launchingnya bulan Juni begitu. Tapi akhirnya kita tidak buka karena satu, kalaupun buka single digit okupansi saat ini 5%, siapa juga yang mau buka untuk rugi gitu. Sedangkan hotel itu listriknya sentralisasi, maksudnya banyak hal tuh sentralisasi begitu, dan cost-nya, overhead-nya cukup besar. Hotel itu tidak bisa bertahan kalau load faktornya tidak 70%. Nah, jadi akhirnya kita postpone. Tapi kan untungnya Pak, kita belum ngambil orang, jadi kita waktu itu udah kita lihat agak-agak kurang bagus ya, kita postpone dulu, belum diaktifkan semua timnya begitu. Banyak hal yang harusnya on, akhirnya kita postpone dulu begitu. Jadi ini ilmu bejo ini kadang-kadang ada bagusnya juga Pak Edi begitu. Kita banyak hal kita pikirkan, banyak hal kita analisa, tapi banyak hal juga namanya kalau kita baik-baik mungkin your luck also ada play a bit of a role gitu in your life gitu. Kurangnya lebih itu. Terus adapt itu ya belum, ya kita sambil berjalan ya Pak. Hari ini sejak 1 Juni sebenarnya kita sudah diputuskan boleh beroperasi kembali sih, asal memenuhi beberapa kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah begitu. Karena sebenarnya yang menjadi zona paling parah ini kan kalau ke Jakarta ya Pak ya, kalau keluarnya sebenarnya bisa begitu. Jadi untuk adopt ini
kita ini ya masih dalam proses learning proses, karena tadi saya bilang kan learning never stop and it's a continuous gitu Pak, terus menerus. Tapi sebenarnya kita ini mulai apa Pak ya, mulai beradaptasi juga. Sekarang kita udah mulai beli ini pakai portable hand wash begitu Pak. Ini udah dilakukan, sanitizer. Operasional tetap beroperasi Pak, karena itu diizinkan, tapi untuk front office-nya, untuk back office-nya begitu memang masih belum normal. Tapi kita juga berpikir hal-hal lain apa yang bisa dikerjakan. Contohnya kita juga mau kerjasama dengan institusi tertentu yang memang memiliki kontrak-kontrak untuk kita melayani service-service mereka. Jadi kita sangat mengurangi retail Pak. Jadi kita akhirnya udah mulai bergerak ke business to business gitu, B2B, karena itu lebih menurut kita lebih certain, lebih jelas jumlahnya, lebih apa ya, lebih bisa terhitung. Walaupun ada kelemahannya Pak. Biasanya kalau project atau bisnis itu harganya mintanya tidak mau tinggi-tinggi. So ada plus and ada pro sama cons-nya. Plusnya lebih ada certainty, cons-nya adalah biasanya tarifnya mintanya tidak mau terlalu mahal. Apalagi sekarang persaingan kan juga makin kejam ya Pak ya. Orang ini rumusnya kan pakai daripada gitu. Daripada mati ya, let's do this and that and that. Walaupun nanti ke depannya sih bisa menjadi bumerang balik kepada kita, tapi siapa yang mikir bumerang sekarang gitu? Orang berpikir bagaimana mereka bisa bertahan saat ini begitu. So adapt itu still a learning process for us, is a continuing process. Tapi menurut saya yang namanya people, kita juga tetap terus bina, kita lihat, kita tanyakan, terusnya kita juga punya proses, kita lihat ya Pak ya, aset kita juga kita lihat mana yang perlu diutilize, mana yang tidak, gitu kita ada. Terus kita juga lihat mengenai trennya orang Pak, gitu sekarang ya, kita juga berpikir apa kita perlu buat chiller gitu, atau kerjasama dengan warehouse chiller. Kenapa? Karena orang banyak sekarang mau beli namanya makanan yang frozen begitu, karena banyak masak masing-masing rumah dan makanan frozen itu rasanya lebih enak daripada makanan yang dry food begitu, kecuali yang dari fresh ya. Jadi kurang lebih itu yang sudah kita lakukan saat ini, walaupun ya ini masih terus harus dipelajari, harus terus dilihat, harus terus direvisi, harus terus dipikirkan apakah ini suitable now or suitable for the next 2 months, and then mungkin minggu depan kita juga melihat lagi ada keadaan baru muncul, kita juga harus adjust gitu. Jadi kita harus adaptif, kita harus fleksibel ya, tanpa melunturkan value yang kita punya ataupun objektif yang ingin kita capai begitu. Membicarakan ini juga sepertinya gampang ya, tapi melakukannya tentunya memerlukan stamina. Saya juga percaya, saya selalu bilang sama tim saya, kamu bisa pintar, you can be smart, you can be intellect, you can have a high IQ, belajar di mana aja, tapi kalau tidak punya stamina, begitu saya rasa itu tidak bisa melihat sampai finish line begitu, karena ya apapun yang kita buat belum tentu langsung berhasil kan ya, pasti bisa ada tantangannya, mungkin berhasilnya baru separuh, ntar kita mesti coba lagi strategi yang lain untuk mencapai the 50% of the objective that we have to achieve. Jadi ongoing proses, ongoing strategies, ongoing apa ya Pak ya, juga disciplinary yang harus kita terapkan, memastikan bahwa ya yang ingin kita lakukan itu bisa tercapai. Yang kalau saat ini sih intinya cuma satu Pak, how to survive, and then of course kita how to sustain, dan kedepannya kita lihat lagi how to obtain the loss maybe, atau mungkin kita udah berubah bentuk berikutnya sehingga loss itu nggak kita hitung, mungkin kita akan menciptakan suatu institusi baru yang mungkin jauh lebih efektif, lebih bisa melakukan leap over gitu for the future, in the future. Kurang lebih dari saya itu ya. Mungkin ada foto lagi apa nggak Pak ya? Udah nggak ya? Oh ya, ini pelayanan kita ya Pak ya. Kita darat, laut, udara, warehousing kurang lebihnya. Dan kita bekerja tandem nih kalau untuk transportasi antara bus, penumpang, dan untuk juga SL Express. Kita di bus Lorenanya dikasih bagasi, space bagasi untuk bisa taruh barang. Dan juga orang-orang SL Express bisa juga issued ya untuk tiket-tiketnya Lorena. Dan kedepannya ini teknologi harus makin dikedepankan Pak. Kita juga ingin Pak less hectic by having more technology. Jadi kita juga berbicara
lebih lagi kepada institusi yang memiliki platform-platform untuk kita bisa bekerja sama, baik untuk pengadaan jasanya juga maupun untuk pengadaan hal-hal lainnya. Untuk mendapatkan customer, untuk kita bisa expand target market kita, market reach kita, itu juga kita lakukan. So technology itu play crucial matters now. Kadang-kadang saya berkata kita kurang cepat gitu, tapi ya menurut saya tidak ada yang apa ya Pak ya, tidak ada yang mesti disalahkan. Kita bersyukur dengan keadaan kita, but kita harus fokus dengan apa yang harus dilakukan ke depannya, ya tanpa bersedih terlalu lama dan tetap memelihara stamina kita Pak, sehat-sehat dan supaya perusahaannya juga bisa sehat juga begitu. Kurang lebih itu yang saya sampaikan ya. Panjang ya. Oh ini mobil kecil kita nih Pak ada. Ini ya kita juga mobil kecil melayani airport, juga melayani untuk perumahan. Ya, jadi kita akhirnya berkembang juga Pak, tidak hanya untuk penumpang untuk umum, tapi akhirnya juga kita main untuk melayani perumahan, real estate ya. Brandnya belum tentu Lorena Pak, tapi kita yang mengoperasikan, warnanya bisa warna dia, namanya nama dia gitu ya Pak ya. Tapi the buses, the fleet, mobil itu semuanya punya, maksudnya masih miliknya Lorena. Walaupun sekarang ke depannya mulai juga kita expand Pak dengan perusahaan lain, kita bisa sharing walaupun kita yang menang kontraknya, kita juga ada partner juga yang melakukan kegiatan bersama-sama. Ini apps kita Pak, kurang lebihnya itulah yang sekarang ini kami kerjakan for the last almost 3 months ya Pak. Oh saya lupa tambahkan, pengemudi bus kita kan pada tidak jalan ya Pak, pada tidak jalan. Kita kasih training, terus kita juga minta beberapa yang biasa bawa truk untuk bawa truk kita Pak. Jadi saya bilang sama pengemudi kita ya, kita saling pokoknya biar ada semuanya ada uang untuk dibawa pulangnya lah gitu. Walaupun kami itu Pak, kalau mail aja sudah kita berikan income gitu. Jadi kita banyak kasih insentif kalau tepat waktu dapat bonus. Kalau absennya aja nggak telat dapat bonus gitu. Jadi ya kita juga berpikir berusaha bagaimana orang juga bisa sustain. Terus semua orang Pak kita sebutkan di grup kita tuh everybody's a marketer, Eviam Pak. Everybody's a marketer, not Evian tapi Eviam. Jadi siapapun yang mendapatkan market itu kita berikan namanya komisi begitu Pak. Jadi ya kalau dia bisa mendapatkan customer buat kita dari apapun yang kita provide ya, mereka kita berikan komisi. Jadi selama kan sekarang dengan handphone apapun telepon orang bisa lakukan banyak hal. Walaupun itu tidak terlalu complicated. Satu lagi yang kita lakukan juga gini Pak, bagi keluarga dari staf kami Pak yang melakukan kegiatan usaha dan memerlukan jasa pengiriman barang itu kita kasih diskon sangat-sangat besar Pak. Mungkin ada istrinya tiba-tiba jadi jualan apa begitu ya Pak ya. Kemarin ada anak buah saya jualan bandeng, ada yang jualan kerupuk, istrinya anaknya gitu buat usaha gitu. Kalau ada kartu keluarganya benar itu buat keluarganya kita kasih diskon sampai 90% Pak ongkos kirimnya. Jadi mereka tetap bisa mengirimkan barang dengan harga yang sangat murah, tetap bisa berusaha, tapi beban untuk delivery-nya itu kita buat sangat-sangat murah. Toh namanya truk itu tetap harus jalan ya Pak. Isinya cuma berapapun ya akhirnya mereka tetap harus jalan. So daripada kosong ya kita juga berdaya gunakan untuk tim kita bisa membantu mengisinya begitu Pak. Kurang lebih itu tambahan dari saya. Thank you so much. Luar biasa. Tepuk tangan buat Ibu nih, buat Lorena. Ya, ya, saya tertarik sekali itu. Jadi Ibu bilang tadi transformasi itu sebenarnya harus selalu dilakukan ya. Cuman kebetulan ini transformasinya harus dilakukan pada saat COVID gitu. Iya. Ya, saya juga melihat bahwa beralih dari PO jadi PT gitu ya. Itu biasa sekali ya, dari PO dari PT sebenarnya ada cultural yang sudah gitu ya. Apalagi angkatan ayah saya Pak. Waktu shifting itu kan Pak, wah, mereka selalu ngomong, oh zaman ayah kamu tuh gini-gini zamannya. Waduh, saya bilang Pak sekarang yang ada depan Bapak mukanya beda gitu, namanya aja beda. Itu namanya GT Surbakti, ini si Eka gitu. Tapi kan I've been in the beer company for like 25 years gitu. Jadi ya itu ya kalau saya bilang harus touching people's heart, changing life gitu. Daripada kita argumen sama dia ya kita pegang hatinya mana yang dia bisa terima, so they will ya abis itu kita paksa rela Pak, suka atau tidak suka ya harus rela untuk ada perubahan begitu kurang lebihnya. Jadi Ibu juga ada tantangan untuk
figurnya mereka melihat pimpinan yang lama ya. Iya, kurang serem saya, Pak. Kurang. Itu salah satu mungkin saya belajar bawa bus, belajar bawa truk. So I should be one of the boys gitu. So if you're one of the boys, I think ya menurut saya gitu. Mereka bisa, dan saya kalau mereka makan saya duduk di situ juga Pak. Sering itu saya bayarin kan mereka seneng gitu loh Pak. Saya bayarin, saya traktir, atau saya datang ke mes pengemudi ngobrol. Ada tukang cukur rambut kan saya panggilin Pak supaya mereka daripada nyuruh-nyuruh rambutnya mesti bagus Pak, tapi nggak difasilitasi, nanti kalau mereka lagi potong rambut saya traktirin gitu, ntar saya ini bayarin rambutnya gitu. Jadi kalau saya datang seneng Pak, hari ini Ibu Eka mau buat apa nih sama kita sebagai teman gitu. Tapi di lain pihak ya mereka tahu misalnya kejadiannya harus ya they know gitu, we have to go this way, ya we go this way. Ya, mungkin kita ingin Ibu sharing juga. Dia kan transportasi COVID itu kan impact-nya langsung kena gitu kan. Ya Pak. Ya, pasti orang panik. Ada ya panik dulu. Itu gimana mentransform itu jadi positif gitu loh. Artinya sebelum COVID kan, wah planningnya banyak sekali ya. Diversity ininya banyak kan. Tiba-tiba stuck gitu. Pasti down. Itu gimana membangkitkannya? Ya, itu. Kalau saya percaya begini Pak. Saya percaya leaders itu Pak, keberadaannya itu pasti biasanya, kalau saya ya Pak ya, kalau kita tenang, kita berbicara kepada mereka, begitu ya Pak ya, kita telepon mereka, begitu, atau kita zooming, gitu, mereka juga lihat kita tenang, mereka juga lebih punya confidence Pak. Dan kita kasih tahu, kita bilang, ya ini terjadi kepada semua orang. Kalian panik juga tidak menambah kebaikan buat kita juga. Kalian nangis-nangis juga, yang ada mata kalian bengkak. Besok ketemu saya jadi nggak cakep lagi, gitu kan ya Pak ya. So, boleh sedih, tapi jangan lama-lama begitu. Karena kita sebagai manusia diberi akal budi, berpikir how to survive terhadap keadaan yang sedang terjadi sama kita gitu Pak. Jadi memang sering-sering ngobrol itu penting loh Pak. Karena waktu kita ngobrol, kalau kita ngobrol sama menurut saya leaders yang memiliki Pak ya suatu kapasitas untuk melakukan perubahan, biasanya orang-orang itu merasa lebih aman Pak, lebih aman. Karena saya bilang we are in this together. Ya kita juga berusaha bagaimana supaya kita survive. Marilah kita berusaha dan berdoa supaya kita bisa keluar dari permasalahan ini. Ya, sambil tadi saya bilang, ayo buat kita kan ada kayak kooperasi kecil-kecilan gitu Pak. Ada yang kita modalin Pak buat ada makanan dan lain-lain. Habis itu ya jualanannya, pengirimannya kalau pakai SL Express ya diskonnya besar Pak, about 80% gitu. Karena sebenarnya kita nggak cari profit, kita mau bantu mereka aja begitu Pak. Hal-hal seperti itulah kita kerjakan gitu. Apa yang kita punya, resources yang kita punya, itu kita perbantukan kepada mereka. Termasuk kemarin saya pooling di beberapa tempat, mereka kan ada yang jual, ada yang anaknya gitu Pak mau bisnis makanan gitu. Kalau dengan GrabFood itu kan harus ada lokasi yang di tengah kota gitu ya Pak ya. So our warehouse kita kasih juga Pak untuk diutilisasi begitu. Karena kan sewa gudang mahal Pak. Biar hanya 30 meter juga mahal sekali gitu. So those kind of things kita lakukan begitu. The resources that we have and can be utilized untuk the team gitu kan. Toh kita juga itu udah kantor kita, toh kita juga udah pakai itu, toh kita juga listriknya udah nyala. Ya kenapa juga tidak bisa dipakai untuk hal-hal yang lain begitu. Kurang lebih itu yang kita pergunakan Pak, yang kita lakukan. Jadi dirangkul, kemudian pendekatannya juga komunitas gitu ya, kekeluargaan gitu ya Bu ya. Oke, buat Bapak Ibu, saya juga lihat tadi mungkin perlu kalau ada pertanyaan Bapak Ibu bisa tanyakan di Q&A. Jadi nanti kita akan cari waktu untuk bisa ditanyakan. Ya, mungkin Pak Koko punya pertanyaan Pak. Ya Bu, sebelum kita lanjut, sebelum kita tutup sesi satu ini, saya ada pertanyaan satu Bu. Ya Pak. Saya tertarik sekali dengan pakai otak tadi Bu. Use your brain. Pak, ada satu perusahaan besar loh Pak Koko, saya meeting ya. Dia kalau kita kan kantornya saya bilang di Indonesia dan main di luar negeri. Kalau dia gaya Pak kantornya, kantor kami tersebar di 5 benua Pak. Bukan 5 negara, bukan 50 negara Pak. Di 5 benua. Tahu nggak Pak, dia punya
tagline di depannya langsung Pak. Namanya perusahaannya pakai T nih. Saya nggak mau sebutin nama perusahaannya. It's a big company. Use your brain. Saya ketawa Pak. Langsung dalam hati saya, oh my God. Artinya kita pada track yang tepat. Ini kantor, ini perusahaan punya kantor di 5 benua aja menggunakan tagline ini. Dan saya tanya, why do you have that statement gitu di kartu nama? Kan cukup harsh ya Pak. Use your brain. Masih kartu nama. Halo, nama saya James. Tiba-tiba nama perusahaannya terus use your brain gitu. Dia bilang, oh ini sangat krusial. Semua orang harus tahu bahwa kita ini perusahaan yang menggunakan otak, dan perusahaan yang menggunakan otak dia tahu kapan menggunakan emotional apa ya Pak ya, side, kapan harus menggunakan ini dan sana begitu Pak. Mereka menyampaikan kepada saya hal seperti itu. So it's a good checklist for me gitu loh, bahwa oke, yang kita sampaikan PO ini sebenarnya tidak salah, malah tepat begitu. Iya. Iya, menarik sekali Bu. Jadi saya tuh sebenarnya sangat tertarik dengan PO itu. So PO itu kan pakai otak. Ini sangat menggambarkan seperti kita diskusi tadi, suatu kreativitas di situ, suatu fleksibilitas, ada imajinasi tadi Ibu juga menyebutkan, gitu kan. Nah, itu kan memang sangat khas satu mentalitas entrepreneurship untuk bisa survive, untuk bisa berkembang, itulah yang dimiliki oleh seorang pengusaha, gitu kan. Tapi di satu sisi lain, perusahaan biasanya juga mempunyai satu sistem yang dan formula batasan-batasan yang dipercaya juga menjadi alat untuk bisa survive, bisa berkembang. Banyak teori-teori, banyak praktek-praktek yang menjelaskan bahwa harus ada struktur yang kuat, ada satu batasan yang kuat, lakukan berbagai improvement dengan berbagai macam cara, ada satu batasan gitu. Nah, saya pengen tahu sejauh mana sebenarnya Bu fleksibilitas dan kreativitas itu kalau misalnya kita lihat berdampingan dengan formula-formula dan struktur-struktur yang juga dibutuhkan gitu loh. Bagaimana rahasianya Lorena bisa memanage itu sehingga menghasilkan sesuatu formula yang sangat tepat gitu. Saya yakin kedua-duanya bisa dikelola dengan sangat baik. Ya. Kita kan Pak ya, kita gini, setiap departemen Pak kita buat keterukurannya ya, keterukurannya yang harus dia capai begitu Pak. Kalau misalnya nih Pak, delivery Pak, hitungannya kita ada rumusnya, sudah misalnya contohnya tuh di atas 1,5 itu udah merah Pak. Dan kita udah buat kalau merah itu apa saja yang mesti diperiksa. Apakah dari pengiriman jarak panjangnya, apakah saat distribusinya di lokal tertentu, atau ada hal lainnya. Jadi kita belajar Pak dengan keadaan yang kita alami ini, akhirnya kita tuh sampai gimana ya Pak ya, punya backup plan gitu. Apabila terjadi A, maka melakukan ini. Apabila terjadi B, maka melakukan ini. Apabila terjadi C, kita melakukan ini. Tapi kadang-kadang kebanyakan seperti itu orang mau baca sampai D-nya aja udah males kan Pak. Akhirnya kita simplifikasi lagi begitu, bagaimana kalau ada misal hal-hal yang abnormal terjadi, orang tahu where to go, what to do, whom to ask, and kalau ini tidak berlaku yang 3 hal ini, what next begitu. Jadi kita ini Pak untuk menyelaraskan gitu Pak ya, apa namanya pakai otak dengan supaya juga tidak kebablasan pakai otak tapi terjun bebas, ya tentunya keterukuran itu kita pegang teguh Pak. Keterukuran itu yang menjadi guidance kita, apakah kita on the right track, apakah kita mungkin terlalu rigid, apakah peraturannya terlalu ribet, karena waktu kita dari terukur itu kita tahu udah ngaco gitu ya Pak ya, akhirnya kita bisa melakukan suatu pembaharuan. Contohnya gini Pak, tepat waktu tapi kok duitnya nggak banyak gitu. Menurutnya target dari uangnya. Aneh kan Pak? Contohnya apa? Memang tepat waktu, diskonnya kegedean gitu. Akhirnya udah makan tulang ibaratnya gitu. Memang banyak orangnya tapi marginnya udah kehabis gitu. So, jadi mesti banyak hal yang dilihat karena kita hanya tidak bisa lihat dari misalnya service level saja, tapi juga tentunya sales kita ini marginnya harus bisa mencukupi perusahaan begitu untuk tetap beroperasi begitu. Kurang lebihnya hal-hal seperti itu. Jadi memang kita kebetulan tiap hari Senin ada analisa gitu Pak ya, every Monday. Tapi sekarang ini saya nggak usah Monday karena udah pakai sistem, bisa ditarik aja gitu Pak. Ditarik datanya sudah bisa lihat setoran berapa ini Bang. Oke, gampang Pak by system gitu. Karena saya percaya, saya maunya bilang mana gini, bagaimana a not so smart person aja can do their works gitu, especially for the operational gitu. Nah, mungkin ada orang yang nggak setuju, tapi menurut saya ya kita juga mesti lihat SDM kita seperti apa gitu Pak. Makin ke belakang orang kayaknya stamina-nya untuk melakukan yang terbaik itu
agak-agak mesti dikejar dulu baru mereka bersemangat gitu untuk melakukan pekerjaannya. Tapi saya rasa keterukuran itu sangat krusial for us to balance ya Pak ya, between use your brain sama juga kebijakan yang kita tentukan, yang kita ambil begitu. Nggak gampang Pak, tidak mudah. Kadang-kadang saya juga bingung, ini kok udah lakukan A belum jalan ya, kita coba lagi B, kok B belum jalan ya, coba lagi C begitu. So ya, akhirnya kita belajar Pak lama-lama, oh kalau keadaan seperti ini, oh artinya seperti ini. Jadi apa-apa yang terjadi itu akhirnya menjadi ya proses pembelajaran Pak bagi kita semua begitu Pak. Baik Bu Eka, terima kasih Bu. Jadi seninya adalah bagaimana memanage keselarasan antara dua hal tersebut. Ya. Baik Bu, sebelum kita lanjut ke sesi 2, saya mau mengajak kita untuk melihat hasil dari polling kita. Mungkin Pak Admin bisa menampilkan hasil polling yang kita lakukan tadi. Polling ini adalah mengukur tentang kesiapan organisasi terhadap perubahan. Untuk pertanyaan pertama, apakah telah ada pilihan strategi dan inisiatif dari manajemen terhadap situasi COVID-19? Semua menganggap setuju. Artinya ini sebuah sign yang bagus. Kita lanjutkan ke bawah. Pertanyaan kedua, selama ini hampir semua inisiatif program perubahan yang pernah kami luncurkan berhasil mencapai sasaran dan tujuan. Jawabannya apa? Pak Admin bisa diperlihatkan? Bisa diturunkan? Saya sendiri bisa menggeser. Setuju, ini juga good sign bahwa kita optimis bahwa dengan kebiasaan seperti ini kita bisa melewati masalah ini bersama. Selama ini anggota organisasi kami merespon dan menerima perubahan dengan cepat. Setuju. Kemudian yang terakhir, Board of Management kami memiliki kompetensi yang cukup untuk melakukan beragam inisiatif change management. Setuju. Wah, oke sekali ini hasilnya. Mungkin Pak Edi ada komen sebelum kita lanjutkan ke sesi 2, Pak Edi? Ya, terima kasih. Ini jadi menarik sekali nih ya, kalau kita lihat dari hasil ini. Nanti kita dengarkan juga gimana ini di Lorena ya. Tapi kenapa kita lihat 80% lebih itu mengatakan Board of Management itu sepakat. Ya, kita kalau dalam change management, dalam managing transformation, apalagi dalam situasi COVID kayak gini, itu kesepakatan di level Board of Management itu, kita sebut Board of Management itu Board of Director dan Senior Manager. Itu harus ada kesepakatan. Ya. Jadi kalau itu akan dikomunikasikan ke bawah. Ya. Nah, dalam transformasi itu menjadi penting. Dan kita gembira sekali sini dari audiens hampir 80, di atas 80% lah. Itu mengatakan setuju, cukup setuju, dan setuju sekali, bahkan setuju sekali, gitu ya. Dan memang ada 9% yang sangat tidak setuju. Nah, ini adalah challenge. Ya, jadi itu adalah challenge. Dan kalau kita lihat yang kedua, hampir semua inisiatif dari perubahan yang pernah diluncurkan itu berhasil. Nah, ini sekali lagi ini kalau saya lihat angkanya, mulai agak kurang setuju dan sangat tidak setujunya mulai naik nih. Ada 20% lebih nih ya. Berarti ini penting karena ini adalah masalah trust. Jadi how do we believe our company can transform gitu. Karena ini refer ke pengalaman lalu, pengalaman masa lalu. Jadi kalau pengalaman masa lalunya cukup bisa menghasilkan dalam transformasi, itu akan menjadi satu positif gitu ya. Nah, ini mulai agak besar nih, sangat tidak setuju dan kurang setujunya. Tapi oke, masih sekitar 80%. Nah, kita lihat lagi yang ketiga. Ini adalah apakah orang anggota kita embrace terhadap change. Nah, ini cukup gembira nih. Jadi kita lihat bahwa 80% lebih juga cepat gitu ya. Kalau enggak, ya sebenarnya tidak ada pilihan. COVID ini bagusnya adalah memberikan kita tidak ada pilihan. Jadi sense of urgency kita tinggi sekali. Kalau sense of urgency itu butuh sekali pada saat kita melakukan satu transformasi. Dan ini
angkanya hampir juga hampir 80%. Nah, yang terakhir adalah apakah Board of Management punya capability untuk kompetensi untuk melakukan beragam inisiatif change management. Nah, ini agak slightly tinggi nih, ya. Jadi sangat tidak setuju sama kurang setujunya hampir 30% nih. Wow. Ya, jadi artinya capability dari Board of Management ini dalam melakukan change ini kayaknya kalau di antara 4 ini setuju artinya agak sedikit bergeser karena hampir 30% mengatakan kompetensinya masih harus ditingkatkan. Saya kira itu. Mungkin Bu Eka ada komentar ini, gimana melihat ini di Lorena atau secara umum? Kalau saya rasa Pak, misalnya ya mereka merasa uncertainty itu normal Pak. Saya rasa kalau dilakukan survei ini di berbagai negara dunia saat ini, berbagai tempat di dunia ini Pak, mungkin jawabannya mirip-mirip Pak. Karena sekarang ini kalau menurut saya nih Pak, ini tidak lagi rujukannya lokal loh Pak. Kayak gini, orang komplain saying that the government itu slow. Semua orang ngatain government-nya slow gitu loh Pak. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu sih tentang penyakit ini, nggak ada yang paham juga what next ya, will come gitu Pak. Jadi kalau menurut saya gini Pak, ini mungkin karena baru banyak juga orang shock, terus juga sosial media ini memainkan peranan yang menurut saya ini kurang positif begitu Pak ya. Jadi mungkin banyak hal yang menimbulkan mungkin orang suka kurang apa ya Pak tadi jawabannya tadi yang diberikan oleh Pak Edi begitu. Tapi kalau menurut saya Pak, orang Indonesia itu pada dasarnya tuh orang yang positif. Sebenarnya Pak, pada dasarnya. Dan orang Indonesia tuh orang yang mau saling menolong Pak. Beneran Pak. Saya di kantor saya aja kita mau bantu gitu Pak perpustakaan yang tetangga kita SD negeri yang bukunya dikit banget gitu Pak ya. Saya bilang aduh kesian banget anaknya segini bukunya sedikit gitu. Saya bilang aja Pak kepada timnya besoknya anak-anak pada kumpulkan buku. Jadi sebenarnya banyak hal positif dari orang Indonesia ini yang memang membuat saya yakin bahwa kita sebenarnya pasti bisa lah. Karena ada lagunya kan Pak, badai pasti berlalu. Atau katanya seperti ini, habis gelap terbitlah terang. Saya masih percaya itu Pak, habis gelap akan terbitlah terang. Begitu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, silakan Pak Koko. Ya Bu, terima kasih. Kita akan coba lanjutkan sekarang. Kita akan memulai sesi 2 saat ini. Jam 16.45. 16.43, baik Bu. Di sesi 2 ini kita akan menggali lebih jauh tentang bagaimana Lorena Group mengelola berbagai macam perubahan, hal-hal unik apa saja yang dilakukan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama. Saya buka dengan satu pertanyaan dulu Bu. Saya melihat ada banyak value yang dipegang teguh oleh Lorena Group. Jadilah part of the solution. Transformasi merupakan habit yang harus dibangun setiap hari. Kemudian never stop learning, gitu kan. Ini rahasianya seperti apa, Bu? Bagaimana Ibu bisa menanamkan value ini kepada seluruh organisasi yang terpencar-pencar dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, begitu. Sebab salah satu kunci sukses tentu adalah value ini. Dengan adanya value ini, tentu hasilnya akan berbeda. Dengan perusahaan-perusahaan yang terhantam oleh pandemi coronavirus ini, ada yang bisa dengan gampang, ada yang dengan susah payah, ada yang gagal. Gitu. Saya percaya bahwa value yang ditanamkan ini merupakan salah satu kunci sukses. Apa rahasianya yang dilakukan untuk menanam ini ke seluruh organisasi, Lorena? Kalau saya selalu petakan ya Pak ya, kalau punya tim gitu Pak, saya petakan tim kita itu siapa, sifatnya seperti apa, dan latar belakangnya itu seperti apa. Karena kayak di kami ini kan Pak kayak namanya pengemudi gitu Pak ya, pengemudi. Kan nggak ada Pak waktu kecil ditanya gitu, cita-citanya apa? Mau jadi pengemudi? Nggak, semua orang pengen jadi guru lah, mau jadi dokter gitu. Jadi deal dengan orang-orang yang memilih pekerjaan yang belum tentu menjadi cita-cita dia itu beda loh Pak dengan orang yang menjadi manajer saya atau GM kita atau jadi direktur gitu. It's different gitu. Jadi ada kita petakan kalau di kita Pak, dipetakan. Tapi Pak, walaupun dipetakan Pak, semua orang itu harus hafal loh Pak, apa itu 10K, APO, value-value yang kita punya gitu. Jadi mungkin karena foundernya militer agak sedikit militan gitu Pak. So hal-hal itu harus sampai dihafalin loh Pak.
dihafalin, karena menurut saya waktu hafal maka kita akan tahu, kita harus tahu, kita hafal, sehingga itu menjadi bagian dari way of our thinking. Karena saya bilang juga bahwa orang Indonesia ini banyak kalau apa-apa itu refleks gitu loh, refleks, bukan yang diam dulu berpikir sebentar 5 detik, tapi refleksnya langsung dilakukan. Jadi makanya itu ada keluar kata-kata PO itu, Pak, use your brain, karena please don't use your refleks. Refleks kadang-kadang perlu, Pak, kalau kita misalnya lagi nyetir, ada mobil mau nabrak kita harus punya refleks yang bagus. Itu juga karena kita belajar ya, Pak ya, dan kita paham, dan kita pakai otak kita hitung kecepatan kita lihat apa yang harus kita lakukan begitu. Tapi akhirnya kita petakan, Pak, dari dipetakan itu akhirnya kita keluar suatu apa ya, Pak ya, kayak pelatihan yang terus-menerus yang orang-orang itu tim kami ini harus akhirnya hafalkan, Pak, gitu. Lucu ya, Pak ya, harus malah dihafalkan akhirnya. Dan saya percaya kalau kita meeting ya, Pak ya, kita meeting itu, Pak, saya selalu tanya juga yang mereka kerjakan minggu lalu apa, terus selalu kita related, kita hubung-hubungkan dengan value kita hubungkan dengan yang apa menjadi kita punya apa ya Pak namanya principles gitu. Mungkin beberapa orang merasa itu nggak normal. Saya bilang itu nggak membentukkan kepedulian. Ingat dong 10K pertama kan kita kepedulian. Gimana dengan namanya nomor 10 kebahagiaan loh Pak. Itu ya nomor pertama kan kepedulian ya, nomor 10 kebahagiaan. Karena kita bilang kita melakukan 1 sampai 9 untuk dapat nomor 10 gitu. Melakukan ini semua 1 to 9 to get the 10 one gitu. You be happy right? Kamu nggak mau happy. Jadi apa yang kita hubungkan lama-lama itu akhirnya menjadi pola pikir kita semua gitu. Kayak orang lewat aja, misalnya ada orang baru gitu lewat, nanti saya panggil gitu, atau manajer juga panggil, kok lewat aja sih, kita saling tolong, apa kabar Pak, selamat siang gitu. Kita kan saling peduli, mulai dari hal yang kecil gitu kita lakukan, sehingga akhirnya itu menjadi habit Pak, menjadi habit, dari habit itu menjadi pola yang lebih signifikan gitu untuk memang mereka lakukan gitu, kayak saya gitu Pak, atau tim kita lihat kursi miring itu udah otomatis anak-anak pasti ngerapiin masuk, pasti kalau nggak ngerapiin masuk tuh anak baru Pak. Karena kita belum tahu, belum lulus atau terlalu cepat lulus dari tempat lain gitu. Tapi maksudnya ya kita mulai dari hal yang simple akhirnya dibangun habit itu. Kalau ketemu aja kita suka iseng, apa nih 10K kita nomor 8 apa gitu. Iseng aja Pak. Tanya sama sales counter. Semua orang diwajibkan begitu loh Pak. Mampir gitu wajib nanya gitu. Jadi maksudnya apa yang menjadi kita punya value ini ya diterapkan dari mulai hal kecil-kecil, diimplementasikan kecil-kecil, tidak hanya secara formal Pak. Kalau training secara formal orang kadang-kadang aduh capek deh ini training lagi, aduh ntar saya mesti ngafalin hal A, B, C, D, E. Tapi yang sepertinya gampang tapi lama-lama orang menjadi habit dia untuk melakukannya begitu. Akhirnya dia Pak secara di bawah sadarnya mereka sudah melakukannya begitu Pak. Tidak gampang sih Pak Edi, Pak Koko. Akhirnya menjadi kekuatan perusahaan ya Bu ya. Value yang kuat itu akhirnya menjadi satu kekuatan. Ya. Dan saya selalu bilang Pak, apa buktinya kalian anak saya gitu. Atau misalnya saya bilang sama manajernya nanya sama timnya, apa bukti kalian harus mirip loh Pak. Namanya anak mirip sama orang tuanya. Iya. Masa nggak mirip? Ada yang salah dong gitu. Kayak the parents and manajernya kan yang timnya. Itu kan timnya kan anaknya ya mirip gitu. Kalau namanya teamwork ya kita musik sapaan. Kalau jawab pertanyaan sama. Maksudnya sama itu fundamentalnya Pak. Kata-katanya belum tentu harus sama semua. Tapi ya namanya mau kasih solusi. Nggak pernah bisa bilang gini. Misalnya Pak Indra gitu. Meetingnya ini hasilnya apa? Kurang tahu saya, nggak boleh Pak. Karena nggak jadi solusi. Oh saya baru dengar separuh, tunggu sebentar saya telepon ya 10 menit lagi, terus saya kasih update gimana tadi hasil meetingnya gitu. Solution. Not just leave people kayak hold in the corner gitu. Nggak biasa loh Pak, karena mungkin ada juga yang di rumahnya udah biasa begitu ya, diterima normal ya Pak ya. Nggak tahu, nggak bisa, udah capek gitu. Jadi ya terus Pak, terus gitu. Pokoknya kayak itu loh Pak, kayak batu baterai yang mukul-mukul itu loh Pak, energizer itu. Going and going and going and going. Never stop. Never stop Pak. Never stop. Mungkin Pak Edi ada komen, terima kasih Bu, sangat inspiratif. Iya, yang terakhir ini menarik. Jadi ya tadi keep going kayak gitu sebagai leader. Energizer bunny. Ya, energizer tadi ya. Dan yang sebenarnya powerful-nya adalah role modeling. Jadi
role modeling dan juga tetap komunikasi. Tapi yang paling powerful adalah tadi, anak saya ya mirip-mirip, ya artinya Iya. ada role modeling. Itu kuat sekali. Ya, saya coba lihat ada banyak pertanyaan ini sekarang nih di Q&A nih. Saya ambil satu nih yang menarik nih dari Pak ini Ibu atau Bapak? Bapak Rizky Anditya, ya. Bagaimana, pertanyaannya begini, bagaimana caranya untuk melakukan proses adopt, adapt, adapt hingga sebagai satu objektif, ya? Karena apa? Kondisi sekarang itu penuh ketidakpastian, Bu. Gimana nih bisa jadi dari adopt, adapt, adapt, padahal situasinya masih penuh ketidakpastian. Nomor satu, Pak, harus punya willingness. Emang punya niat gitu loh, Pak. Punya niat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau itu tidak punya will, Pak, nggak ada niatnya, siapa tidak akan ada, maksudnya. Namanya surviving itu loh, bertahan itu nggak akan ada. Itu kita bilang sama semua orang. Suka atau tidak suka, kita harus punya niat nih. Baru habis itu saya bilang kita harus sepakat. Kalau punya niat kita nggak sepakat, Pak, yang ini maunya gini, terus yang ini bertahan begini, yang nggak bisa gitu. Kita nih satu tim mesti sepakat. Yang namanya sepakat belum tentu 100% yang dibilang, ini kita mesti setuju. Tapi kita namanya tim ya harus saling mengisi, saling melengkapi. Saya aja adik kakak dengan adik saya nggak 100% sama, Pak, seleranya. Apalagi kita yang ketemu pas sudah gede, Pak. Udah ada yang kumisan, ada yang ubanan atau apa begitu ya, Pak ya. So itu kita sampaikan gitu. Jadi harus punya niat, harus punya willingness. Kedua harus sepakat gitu. Kalau ini udah punya, mau ada apapun yang terjadi, kita udah punya modal kuat bahwa kita ini bisa keluar gitu dari permasalahan ini. Kalau dipikirin ini uncertain, ya sudah uncertain. So what? Deal with it gitu. Ini memang this is the situation. Kita mau nunggu apa gitu? Nggak ada yang bisa ditunggu, Pak. Makin lama sih makin bermasalah. Dan kita nggak tahu sampai kapan. Tadi ada yang tanya, saya lihat. Kita kan nggak tahu sampai kapan. Benar. Tapi kita karena kita tidak tahu sampai kapan, bukan berarti kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bukan berarti kita juga nggak bisa survive. Siapa tahu dengan keadaan ini kita menemukan strategi baru, Pak. Suatu adoptif strategi baru yang membuat kita menjadi survive. You'll never know gitu, unless you try and you give your best gitu, untuk bisa kita tetap bisa survive gitu. Makanya lagunya tiap pagi saya pasang di kantor, I will survive, Pak. I will survive, I will survive, hey. Ya, Gitu, Pak. Jadi memang niatnya itu adalah find something new gitu ya, bukan untuk mempertahankan always. Always. Ya, bukan the always. Nah, jadi tadi Ibu juga menambahkan, saya lihat bahwa day to day monitoring, day to day decision itu juga menjadi salah satu proses di situ. Pak. Iya, saya ke per zona kan ada, kita bilang pimpinannya. Saya suka telepon zonanya gitu atau manajernya telepon. Tanyakan zona kalian tuh gimana, apa yang terjadi hari ini? Oh Bu, ini kadang-kadang ya orang daerah itu Pak, kalau nggak ditanya nggak ngasih tahu gitu. Jadi di 10K kita ada kontrol, itu penting, Pak. Harus ditanya, diomongin gitu. Jadi ya harus cerewet lah, itu tadi Pak, exercise terus, coba lagi, tanya lagi gitu. Telepon, WA lagi. Ya, harus punya stamina tadi loh, Pak, untuk tetap apa? Saya nggak usah olahraga udah kurus Pak ya, Pak. Bu, ada satu lagi nih Bu, pertanyaan yang challenging nih Bu. Ya, dari Pak Rianto Gozali nih. Transportasi adalah satu yang terhantam dengan hebat. Ibaratnya diinjak rem selama 3 bulan penuh. Nah, pertanyaannya nih ke depan. Bagaimana Lorena akan start lagi bisnis transportasi ini secepatnya, Bu? Sebenarnya tadi saya sampaikan contohnya Pak ya. Sebenarnya bus kita tetap dipakai dengan beberapa institusi sih Pak. Untuk tujuannya bantuan. Yang tujuannya untuk bantuan, itu diizinkan sama pemerintah begitu. Dan sebenarnya untuk kegiatan lokal untuk tujuan bantuan atau serving residence gitu tuh masih diizinkan Pak, masih boleh.
masih boleh. Makanya tadi saya bilang kita lebih akhirnya mainnya banyak ke localize gitu, localize. Tapi kayak naik sepeda aja Pak, udah lama naik sepeda, udah lama tidak naik sepeda lagi kan juga udah pinter lagi gitu Pak ya. Karena kan kepandaiannya kita masih miliki, pengalamannya masih kita miliki. Cuman kita juga lagi lihat Pak, apakah seluruh trayek kita akan kita isi lagi ke depannya, itu lagi kita analisa juga. Apakah nanti juga ada pola operasinya kita rubah juga Pak, disimplifikasi sambil kita lihat juga di lapangannya begitu. Jadi ya use your brain in any day, any situation, anytime gitu loh Pak. Jangan jadi beban gitu. Memang begitu harusnya. Kalau kita bilang aduh ini harus tambahan kerjaan jadi beban. Tapi kalau kita bilang ini adalah bagian dari kehidupan ya, kita enjoy aja ngerjakannya Pak begitu. Ya. Satu lagi Bu. Ya, Pak. Kalau dalam situasi yang seperti ini Lorena, kan tadi Ibu mengatakan kita berkolaborasi ya. Iya. Share ekonomi segala gitu. Pengalaman Ibu melakukan kolaborasi at this point of time itu seperti apa, Bu? Oke Pak, daerah tertentu kan mobil kita nggak boleh masuk Pak, contohnya gitu Pak, untuk logistik ya Pak ya. Contohnya nih Pak, untuk logistik gitu nggak boleh nyebrang. Tapi ada yang perusahaan lokal boleh nyebrang Pak, mobilnya lebih kecil-kecil gitu Pak. Nah jadi akhirnya contohnya nih Pak, saya mau masuk ke sampai pedalaman, misalnya dari Probolinggo mau ke daerah sekitarnya lagi gitu, atau nyebrang Pak, nyebrang ke Bali begitu. Kalau truk yang besar-besar itu nggak boleh Pak, tapi yang truk yang kecilan lagi boleh. Terus ada banyak perusahaan lokal juga lapar kan Pak, ya udah saya berhenti di Probolinggo, distribusinya disambung ke orang lain Pak. Tapi kan covernya dengan trace and trackingnya API kita kan nyambung gitu Pak. Our API system kan on, jadi trace and trackingnya tetap jalan Pak, begitu. Dan orang kita kan di tempat di Bali kan tetap ada, ya kontrol Pak, begitu. Bukannya kita nggak punya orang di situ, begitu. Ini salah satu contoh aja yang kita kerjakan. Karena menurut saya ya kenapa semuanya harus dioperasikan juga Pak, begitu. Karena kan overhead-nya juga tinggi ya Pak ya, overhead-nya tinggi. Jadi sekarang ini kita bisa berkolaborasi dengan banyak orang, termasuk kayaknya kereta gitu Pak. Kalau ada hal-hal tertentu saya nggak usah kirim pakai truk kita, pakai kereta api saja gitu. Kenapa mesti truknya berangkat langsung begitu Pak, kalau ada kereta gitu. Jadi ya hal-hal seperti itu ya mesti kita lakukan Pak. Kalau tidak, jadi akhirnya bus mobil kita nunggu di tujuan-tujuan aja Pak. Nggak pakai long distance begitu. Udah jadi pendek-pendek jaraknya. Jadi dia mainnya di daerah seputar biasa aja gitu. Distribusinya kurang lebih seperti itu Pak. Oke, menarik kali. Mungkin Pak Koko, silakan Pak Koko. Baik Bu Eka, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan beberapa melalui fitur question and answer sudah kita lakukan. Kita akan memasuki sesi ketiga untuk waktu 30 menit terakhir. Di sesi ini para peserta bisa memanfaatkan fitur raise hand. Raise hand nanti kita bisa langsung berikan mikrofon dan video untuk bisa berdiskusi langsung. Bisa melemparkan pertanyaan, bisa sharing juga apa yang dilakukan di perusahaannya, apa saja. Oke, baik. Silahkan kita beri kesempatan buat teman-teman untuk menggunakan fitur raise hand. Silakan raise hand pada saat ini. Belum ada yang muncul ya? Mungkin. Raise hand. Kalau belum silakan Bapak-Bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin sambil nunggu yang raise hand, kita tanya nih. Apa bedanya, ini ada Pak Ricky Caesar ini. Apa ada kiat supaya day to day monitoring tidak menjadi terkesan micromanaging? Nah, itu. Memang jadi banyak yang ngomong sama saya juga nih kayaknya, wah ibu tim pasang ini pasang mikroskop gitu. Tapi gini Pak, sebenarnya kalau itu by system ya Pak ya, sebenarnya itu data itu tidak harus dilaporkan orang Pak. Kita bisa collect datanya sendiri kalau kita. Jadi they don't have to report it, data tuh bisa dilihat gitu Pak. Dari misalnya activities kurir kan gitu ya Pak ya. Misalnya contohnya kurir atau ini kita ngomong transportasi, itu kita bisa hitung Pak datanya begitu. Jadi sebenarnya menurut saya supaya tidak kelihatan memang sih sedikit mengarah seperti micromanaging ya Pak ya, pasti akan tetap terasa seperti itu karena tidak bisa kita melakukan satu menghilangkan semua
mendapatkan perfect gitu loh, perfect outcome, perfect feeling atau perception gitu. Pasti tetap ada Pak. Namanya bias orang, subjektivitasnya orang begitu. But kita nggak bisa make everyone's happy gitu Pak. Yang paling penting adalah apa yang paling perlu dilakukan untuk semua orang kita bisa survive. Ada yang merasa ini atau apa gitu ya oke lah gitu. Tapi let's do what is necessary gitu. For us to survive gitu. Bukan soal like or dislike or kayaknya gitu. Saya rasa itu tidak bisa lagi digunakan saat ini karena this is an abnormal situation gitu. So nggak bisa kita memakai, mungkin nanti pun ilmu manajemen Pak akan terjadi shifting Pak. Mungkin policy manajemen akan terjadi shifting. Apa ya Pak ya, analisa juga akan terjadi. Mungkin Harvard Review pun akan berubah Pak ke depannya pasca COVID gitu. Maksudnya karena akan terjadi banyak perubahan proses, perubahan ekspektasi, perubahan tren, perubahan habit of working gitu kan Pak ya. Jadi ini pasti Pak ilmu manajemen akan berubah. Ya. Mau bocoran sedikit Bu? Ya Pak. Itu ilmu manajemennya gimana mengatur cash flow selama operasional berhenti Bu? Mantap Pak. Makan tabungan. Mantap. Jadi kayaknya itu udah menjawab ya Pak. Mantap ya. Oke. Jadi ya beruntung bahwa masa lalu kita bisa punya financially strong masa lalu sehingga mungkin juga tidak punya liabilities yang banyak ya. Mungkin itu juga memudahkan gitu. Tapi memang saat ini memang ada fasilitas mungkin dari pemerintah juga memikirkan itu ya. Iya Pak, kebetulan saya kan di Kadin ya Pak ya, Kadin. Ya. Jadi kita juga Kadin Pusat maupun Kadin DKI ini contohnya gitu Pak, kami berkomunikasi secara ketat. Jadi banyak sekali kita lakukan juga komunikasi terbuka, membuat pemerintah memahami apa yang mesti dilakukan secara cepat. Karena karena pemerintah sudah bilang nanti gini, kita bilang nanti udah keburu mati Pak, Bapak telepon kita pun kita udah nggak ada lagi begitu. Jadi kenapa saya juga mau ikut berorganisasi Pak? Karena Pak suara kita juga mesti didengar, suara kita juga mesti dipahami. Dan policy maker, regulator mesti ngerti juga operator itu butuhnya seperti apa. Karena regulator memiliki persepsi sendiri, memiliki objektif yang berbeda. Tapi kan tujuan utama dari regulator itu bagaimana mereka memfasilitasi operator dan tanpa merugikan masyarakat. Karena operator itu kan sering dianggap ya Pak ya, pengusaha itu kadang-kadang sering dianggap bukan rakyat. Jangan lupa Pak, pengusaha itu hanya pekerjaannya, entrepreneur itu pekerjaannya, tapi mereka juga adalah rakyat Indonesia gitu. Jadi ya kalau saya setuju Pak, seperti Bapak nanti ada asosiasinya juga aktif di Chamber of Commerce, Kadin gitu Pak ya. Kenapa? Karena ini mesti Pak harus di-influence gitu. Influence bukannya untuk maksud jahat Pak, diberikan pemahaman gitu. Kadang-kadang orang nggak ngerti Pak. Ini saya contoh agak lagi waktu saya ketua umum Organa, pengusaha asosiasi transportasi darat Pak, pengusaha asosiasi darat. Pemerintah bilang ya kita sekarang nih udah membantu nih petani Pak, pupuknya sama bibitnya kita bantu gitu, kasih gratis gitu kan Pak. Iya Pak, tapi mereka lupa Pak, emang bibitnya jalan sendiri Pak ke desa, emang pupuknya jalan sendiri ke desa gitu kan Pak. Kalau nggak kita bicarakan angkat hal-hal seperti itu, kadang-kadang regulator nggak sedetail itu Pak pemahamannya. Satu lagi sesudah mereka juga panen, ada nggak yang mendistribusi balik untuk kemana orang yang mau beli gitu kan ya Pak ya, supaya jangan nanti dimakan sama namanya siapa tuh Pak, tengkulak begitu. Jadi ini contoh simple aja yang kebetulan lewat di otak saya. Kenapa kita mesti influence juga regulator begitu. Termasuk tim kita juga influence atasannya Pak, atau atasannya influence ke bawahnya biar sama-sama punya pemahaman kenapa terjadi ini menurut misalnya lower level management. Nanti upper level juga bilang kenapa mesti dilakukan ini. Jadi ya sama-sama Pak saling menginfluence dengan tujuannya untuk yang positif begitu. Kan ujung-ujungnya kita lihat terukurannya positif apa tidak begitu. Ya. Baik Pak Edi. Ya. Ini saya masih ngajak nih teman-teman yang untuk raise hand dan bisa ngomong langsung, tapi kayaknya pada malu-malu nih, pada nulis-nulis aja. Iya nih Bu. Kalau gitu saya bacakan satu pertanyaan dari Pak Jarod Ponorogo. Tapi benar Pak, orang Indonesia nih kalau kita kuliah gitu Pak, duduknya di belakang-belakang gitu. Nggak mau duduknya di depan ya.
Iya. Malu Kalau nggak ngerti banget. nanyanya nggak ke guru, Bu, nanya ke temen. Temen ini ya benar. Sedangkan saya karena pakai kacamata duduknya maunya di depan biar kelihatan tulisannya. Bukan karena pinter banget. Gimana Pak? Iya, Apa yang mau ditanya saya lagi? mau bacakan satu pertanyaan dari Pak Jarod Anorogo. Ini Ponorogo ye. Jarod Anorogo ya. Bagaimana mengelola tim yang ada di berbagai cabang dan berbagai kota yang memiliki budaya dan karakter berbeda sehingga sejalan dengan sasaran perusahaan. Ini persis Ibu juga sempat singgung nanti tadi ini tentang bagaimana itu menyeragamkan policy sasaran perusahaan dengan kebudayaan yang berbeda-beda dari penjuru Nusantara. Silakan Bu. Kalau saya sih contoh gampangnya, mudahnya Pak ya. Biasanya saya orang daerah sering saya training ke pusat, orang pusat saya training ke daerah Pak. Jadi dengan demikian satu sama lain saling belajar begitu Pak. Saya tadinya berpikir bahwa kalau saya gitu berpikir, saya bilang sama tim saya, udahlah training aja di daerah masing-masing gitu. Mahal kan ya traveling ke Jakarta gitu. Ternyata tim saya bilang nggak bisa Bu, lain Bu. Begitu. Apalagi kurir Pak, ada gitu kurir ya atau driver yang di daerah gitu. Ada yang belum pernah ke Jakarta loh Pak, gitu. Atau sales counter gitu. Kalau manajernya udah sering jalan atau GM-nya udah sering jalan begitu Pak. Kita berikan mereka gitu loh Pak, pemahaman tentang kita juga mau memahami mereka gitu Pak. Karena walaupun satu perusahaan Pak dengan latar belakang yang berbeda begitu Pak ya, dengan kebiasaan yang berbeda di daerah masing-masing itu kita harus memahami gitu loh Pak. Apa yang dirasakan mereka, macetnya dia, menurut dia macet ternyata bagi kita beda. Kalau kita bilang Jakarta macet, dia juga nggak ngerti sampai dia lihat sendiri dengan matanya gitu Pak. Jadi kita ini melakukan suatu pelatihan Pak, yang membuat orang-orang di daerah itu juga bisa datang ke tempat kita, kitanya juga datang ke tempat mereka gitu loh Pak. Jadi kita saling bertukaran begitu dengan harapan ya, jadi ya tadi itu Pak, tak kenal maka tak sayang, kalau kenal maka sayang. Dia kenal kita, dia lihat tempat kita, dia tahu kita seperti apa, akhirnya mereka bisa lebih mengikuti. Dulu hanya pimpinan sampai middle level Pak, lama-lama sampai yang lower level juga kita tukar tempat Pak, gitu. Ada yang pengen ke Bali, kita berangkatin juga tuker dari Pekanbaru ke Bali. Itu saya belum pernah ke Bali Bu, gitu. Tukeran lagi Pak ke Bali biar dia jalan-jalan ke Bali juga gitu. Dengan demikian akhirnya Pak, orang daerah tuh komplain satu sama lain lebih tidak ada, karena mereka lebih bisa bilang, oh saya paham gimana kalau kita melakukan misalnya B atau C begitu instead of A begitu, karena mereka lebih punya pemahaman gitu loh Pak tentang satu sama lain begitu. Kayak orang Indonesia banyak yang membicarakan, oh di luar negeri gini yang aneh-aneh, karena dia belum sempat jalan ke sana kan ya Pak ya, jadi dia nggak paham gitu. Waktu dia sudah pernah, lain lagi kan Pak, cara berpikirnya, mindset-nya gitu. Ini semua tentang mindset sih awalnya semua. It's all about mindset. Jadi kalau kita mau melakukan suatu kesepakatan dan keseragaman, yang pertama-tama dipegang itu hatinya dan mindset-nya begitu. Sehingga mereka itu mindset-nya oke, gini keputusannya perusahaan, begini polisinya, mari kita lakukan. Kalau saya tidak paham, mari kita tanya. Kalau masih bingung, tanya lagi. Begitu. Jadi ya, jadi kurang lebih itulah. Itu tapi yang mungkin baik buat saya belum tentu baik buat orang lain juga ya, karena ingat mesti dipahami juga setiap institusi itu memiliki suatu memiliki suatu chemistry yang berbeda-beda gitu. Karena kan pimpinannya beda, gayanya beda, latar belakangnya beda. Tapi prinsipalnya sih menurut saya sih hampir sama dan bisa diadopt. Adap. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Ini ada satu peserta yang raise hand. Jadi kita akan beri kesempatan buat Pak Martin Budi Dharma untuk bisa. Dia nih kayaknya nih. Ada door prize kayaknya nih khusus. Ada door prize nih. Dan satu lagi Pak, sesudah itu saya juga lihat ada satu pertanyaan dari Pak Kemal Gani dari Majalah Swah. Nanti selanjutnya kita akan jawab dari Pak Kemal. Sekarang mana ya Pak Martin tadi kok jadi? Iya Pak. Ya. Oh silakan Pak. Oke Pak. Silakan Pak Martin. Silakan Pak. Ya makasih Pak. Jadi pertanyaan saya untuk Bu Eka, di masa COVID-19 ini kan banyak market yang down atau tertutup bagi sebagian sektor. Nah, untuk Lorena sendiri,
apa kiat atau mungkin cara-cara Ibu Eka mungkin untuk mencari market-market baru? Apakah ada masukan-masukan untuk kita mencari market baru, Bu? Demikian, makasih. Selamat sore Pak Martin, terima kasih buat pertanyaannya. Kalau saya tuh percaya Pak ya, kalau satu pintu ditutup, maka pintu lain pasti akan dibuka. Cuman terkadang orang harus ingat bahwa seberapa kuat tekadnya gitu loh Pak, mau nyari the other door gitu. Kebetulan kami ini Pak, kebetulan kami ini ada perusahaan yang non transportasi kan ya, ada yang non transportasi begitu, ada juga tradingnya. Ya akhirnya kita juga berpikir dari klien di sebelah sana apa yang bisa kita support dari tempat kita gitu loh Pak. Contohnya gini loh Pak, biasanya kan kita tadi banyak mengandalkan retailnya tuh 50-50 ya Pak ya. Akhirnya dengan sekarang ini maraknya misalnya kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan untuk hal-hal yang lain, akhirnya kita juga memasarkan untuk misalnya tim A sama tim B-nya itu ke arah yang memang bisnis yang lagi dibutuhkan gitu. Jadi kalau saran saya kepada Pak Martin, coba dipetakan dulu. Pak Martin itu bisnisnya apa, inginnya apa, resources-nya atau sumber dayanya apa. Terus dilihat lagi apa sekarang yang orang lagi butuhkan yang bisa menghubungkan apa tadi yang Pak Martin punya itu tadi gitu, 3 hal itu untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru begitu. Karena menurut saya sebenarnya kalau dipetakan juga dilihat itu ada kok Pak yang bisa kita lakukan. Jadi kayak yang dari grup A sama B ini nanya ke grup C, bisa nggak ini lakukan ini, bisa nggak yang kita layanin ini pakai juga jasa truk kita, bisa nggak kita ada tambahan lagi buat A, B, C, D begitu Pak. Jadi yang dulu mungkin ngantar hanya warehouse ke warehouse, sekarang kan mau warehouse ke lebih ke toko-tokonya, ke tempat-tempatnya gitu Pak ya. Karena warehouse kan nggak boleh buka gitu kan Pak ya. Tapi kan toko kelontong masih boleh buka gitu kan Ya, Pak. betul. Akhirnya dia minta gimana kalau diantarkan sampai ke tempat yang lebih kecil-kecil lah. Karena ada prospek bisnis baru tuh Pak. Tapi Ya, ya betul. gitu Pak, ya mesti dicari gitu. Mesti dicari apa yang kita punya, apa yang lagi dibutuhkan. Terus itu udah ada jembatannya untuk kita mencari kesempatan yang baru. Itu yang kami lakukan Pak. Makasih Bu, baik, makasih. Baik Pak Martin, semoga terjawab pertanyaannya. Sebelum kita bacakan yang dari Pak Kemal, satu lagi tadi ada yang raise hand dari Pak Jeffrey Sugeng. Saya beri kesempatan. Sorry ya, tapi saya boleh tambahin sedikit ya. Kalau Pak Martin tadi yang pasti Pak yang digemari orang adalah food, ya Pak ya, health, ya makanan, kesehatan, alat kesehatan Pak, sama namanya digital Pak. Apakah Bapak mau buat les secara digital itu pasti Pak penggemarnya banyak. Bapak jadi YouTuber aja Pak mulai. Itu maksudnya sebenarnya banyak hal yang bisa digali. Ini contoh gampangnya. Jadi ini adalah industri yang akan berkembang pesat Pak, yang akan tetap bertahan. Terutama dan akan menjadi primadona karena dengan ini orang akan mengedepankan kesehatan sekali Pak. Kesehatan sekali. Jadi kalau Bapak bisnisnya apa gitu ya coba di industri yang besar-besar tadi gitu. Jadi saya nggak enak juga tuh kayaknya ngasih tahu kepada Pak Martin terlalu vague gitu. Terlalu vague, kurang apa segmented begitu. Baik, terima kasih Bu Eka. Pak Jeffrey silakan Pak di unmute. Tadi Pak Jeffrey raise hand, mungkin ada pertanyaan langsung kepada Bu Eka. Pak Jeffrey Sugeng. Belum di unmute ya. Silakan di-unmute Pak Sugeng. Di-unmute dan silakan ngobrol langsung dengan Bu Eka. Oke, mungkin nanti kita bisa lanjutkan dengan Pak Jeffrey. Saya mau bacakan satu pertanyaan ini cukup penting nih dari Pak Kemal Gani. Pak Kemal dari majalah SWA, terima kasih atas kehadirannya sore ini. Pertanyaan Pak Kemal seperti ini, Bu. Terkait pertanyaan manajemen cash flow dan dengan pendekatan mantap, apakah Lorena sudah melakukan stress test? Krisis ekonomi akibat pandemi kan disebut-sebut bisa sampai sekitar setahun, bahkan lebih. Jadi bagaimana Lorena bisa memperkuat daya tahannya? Sampai kapan pendekatan mantap akan bisa dilakukan? Wah, cukup berat Ibu pertanyaan Ibu. Oke. Terima kasih Pak Kemal Gani. Saya kenal Pak Kemal udah lama. Sama Ibu Prita Kemal Gani juga teman baik begitu. Kemarin baru wawancara juga begitu di Brava Radio. Jadi gini, tidak ada orang yang bisa bertahan hanya berdasarkan saving, itu benar sekali. Jadi tadi kalau saya sampaikan di presentasi saya
awal bahwa harus terjadi namanya reorganisasi, itu harus terjadi. Apakah perusahaan-perusahaan ini tetap formatnya sama? Belum tentu, Pak. Mereka itu harus seperti bisa mutant, Pak, ke depannya ini. Saya udah bilang sama seluruh tim. So, mereka harus mampu tadi itu seperti prinsip Bapak tadi, harus mereka mau adapt. Begitu, Pak. Dia adapt. Harus mampu melakukan. Jadi bertahannya mungkin tidak lagi dengan format yang sama untuk kita bisa bertahan ke depannya. Begitu. Tidak mungkin hanya having your saving untuk save your life. Begitu, Pak. Jadi ya kita juga ngobrol sama perusahaan lain ya, how we can collaborate, apa yang mau kita buat baru dengan apa yang kalian punya dengan apa yang saya punya, gitu Pak. Jadi ini ceritanya belum selesai nih Pak, karena apa? Ya pertarungannya masih panjang. Jadi kita akan banyak berubah bentuk ini Pak, banyak akan berubah bentuk. Jadi semua orang ini harus fleksibel, adaptive, and have a good stamina, begitu, and punya willingness untuk mau gitu loh Pak, hal baru tuh diimplementasikan dalam hidup kita begitu Pak. Jadi ini this is masih ongoing namanya Pak. The story is not end yet. My long journey begitu, mungkin lebih dari, kita ngomongnya malah lebih dari setahun Pak, 2 tahun saya ngomongnya sama tim. Kita mesti punya napas panjang gitu kita bilang. Bagaimana kita bisa bertahan, artinya format kita tidak bisa sama lagi. Mungkin akan terjadi format yang lain dengan yang resources yang kita punya gitu Pak. Jadi akan ada namanya perubahan bentuk begitu, karena ya kita juga udah melakukan tes seberapa kuatnya sih kita kalau kita begini-begini aja begitu. Nggak akan lama Pak, nggak akan kuat. Apalagi saya belum lihat suatu kebijakan yang bisa meringankan perusahaan. Contoh gini, nggak ada pajak 1 tahun. Misalnya begitu, nggak ada itu juga lagu meringankan dan harusnya dikerjakan gitu menurut saya. Kenapa? Ya harusnya pemerintah itu kalau keadaan susah ini bukan tambah memberatkan rakyat gitu. Apa yang bisa diringankan sebagai policy maker, regulator ya harus dikerjakan gitu. Bukan berpikir, waduh pajak kita kurang hari ini. Lah, kalau yang jadi orang tuanya mikirin gitu anaknya mati duluan Pak gitu. Kayak anak saya sekolah, masa saya bilang sama anak saya, kamu berhenti sekolah ya Mas? Karena mami nggak punya uang kan. Kita kan berpikir sebagai orang tuanya, sebagai orang tua apa yang saya bisa tetap memberikan dukungan untuk anak ini tetap bisa sekolah gitu kan Pak. Ya bukannya saya bilang abang berhenti sekolah karena mami nggak punya uang, ya matilah dia gitu. Itu kan udah pilihan yang paling terakhir begitu ya Pak ya. Menurut saya harusnya itu yang dipakai gitu. Dan sebenarnya kalau itu dilakukan Pak, perusahaan-perusahaan ini akan jauh Pak lebih mampu Pak bertransformasi. Agility-nya lebih cepat gitu. They're more flexible, agile begitu bisa. Tapi ini kan enggak ya Pak. Pola pikir ini harus di-stretch gini. Memang leaders itu apa ya Pak ya, bukan harus menjadi businessman, tapi punya sense of bisnisnya tuh harus ada gitu. Semua orang harus punya sense of entrepreneurship, semua orang harus punya sense of business gitu. Kalau begitu kan aja sebenarnya orang-orang ketolong sekali Pak. Ini enggak BPJS-nya mau naik, sekarang penyeberangan juga dinaikkan gitu ya, kita lagi berusaha juga Pak secara internal tapi eksternal kita juga coba harus terus Pak di banging on somebody's door. Mudah-mudahan Pak Kemal bisa menerima jawaban saya gitu. Ini harus berubah nih semuanya Pak. Ya. Mungkin nanti jadi namanya sesuatu makhluk yang baru lagi. Express apa lagi mungkin Pak terjadi, nanti divisinya mungkin dipecah masing-masing jadi anak-anak perusahaan, bisa aja Pak. Kita lagi mikir itu ke sana. Banyak hal yang kita pikirkan. Seru Pak, makanya tidurnya makin sedikit sekarang. Terima kasih Bu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga bagi para pendengar dan Pak Kemal bisa terjawab pertanyaannya. Kita sudah sampai di akhir acara karena kita akan berakhir di sekitar. Ya Pak, padahal kemarin terasa sudah hampir 2 jam Bu. 2 jam lama. Saya baru lihat jamnya, ampun. Almost 11 more minutes. Oh my God, this is good. Kalau sesuatu yang terasa cepat, kata ayah saya, must be something really good. Really good. Time is flying. Jadi di akhir acara ini Pak Edi Sutanto akan memberikan semacam closing remark, semacam kesimpulan akhir tentang acara ini sebelum nanti kita tutup di jam 17.30. Untuk itu saya beri kesempatan kepada Pak Edi Sutanto. Mari kita dengarkan closing remark untuk acara ini. Silakan Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Koko. Ya, tidak terasa ya 2 jam ya. Nah, tapi kan audiens Bapak Ibu kan mau mendengarkan dari Ibu Eka nih.
sebelum saya closing, Bu Eka, what is your closing remarks, Bu? What is the lesson learned yang bisa di-share ke teman-teman dalam menyiasati COVID ini? Situasi krisisnya ini apa? Kalau saya selalu mengatakan diri saya, never, ever, ever, ever give up. Never give Jangan up. pernah menyerah. Karena kalau begitu kita merasa saja spiritnya gitu ya Pak ya, semangatnya menyerah, ya apapun Pak yang dikatakan orang lain, ide apapun tidak akan jalan begitu. Jadi kalau saya percaya bahwa never ever give up spirit itu sangat penting. Terus yang kedua adalah ya kita harus punya willingness untuk mau beradaptasi dengan keadaan yang saat ini terjadi begitu. Kalau punya willingness ini, akhirnya ini memicu kita untuk mau melakukan hal yang mungkin berbeda Pak dengan sebelumnya. Nggak banding-bandingin lagi dulu kayak gini dulu gitu. Jadi old pattern itu bisa shift gitu. Jadi saya rasa tuh dua hal yang sekarang ini sih jadi modal saya untuk saya juga telling myself gitu loh. Tim kita saling telling myself gitu. The manager, the GM, everybody's telling ourselves gitu that never ever give up begitu. Saya tiap hari bilang gitu di kaca pas sebelum sikat gigi. Eka, never ever give up. Begitu. Satu lagi saya bilang ya, willing. I have to willing. Listen gitu. Jadi kalau ada willingness, orang ngomong apa, saya lebih peka gitu. Saya bilang sama tim, coba kita lebih peka nggak kalau kita memang prepare gitu Pak, willing gitu untuk mau menerima perubahan ini. Kalau nggak punya willingness Pak, denial terus Pak, aduh nanti juga berlalu ini gini, tapi kan ini susah, ini kan nggak mungkin, mana pernah ini terjadi ya, itu akhirnya nggak pernah ada solusinya gitu Pak. Jadi namanya nggak Astur Solutions Pak, Astur Complain. Jadi rubah Astur no solution. Iya, Astur no solution, itu orang itu gitu kan. Jadi itu dua hal yang kalau saya praktekkan selama 3 bulan ini. My personally, karena menurut saya gini, saya malas ngomong sama orang yang juga saya nggak praktekin gitu. Kita selalu mengatakan bahwa do what you say what you do gitu. Jangan say what you do duluan, do dulu what you say, baru nanti kalau kita lakonin, baru kita bilang gini loh Pak Edi, gini loh Pak Koko, ternyata mantra ini, Bapak kan pakai kata mantra gitu, adalah manjur dan applicable gitu. Kalau sukses itu Pak, ya bisa, tapi sukses 100% itu juga harus ada namanya banyak hal lain yang mesti kita achieve gitu. Kurang lebih itu Pak, 2 hal. Iya, oke, terima kasih. Jadi never give up, lalu willingness to change ya. Iya Pak. Provide solution, cari solution. Jadi kalau ngomong tadi bukan Astur complainer, tapi Astur solution. Jadi Astur, mungkin saya bisa share, Astur itu sendiri dari 2 kata. Jadi astute. Jadi astute itu apa? Cerdik ya. Cepat, lalu venture. Nah, jadi kita gabung jadi Asture dan untuk memberikan solusi. Ya baik, terima kasih Bu, sangat inspiring. Mudah-mudahan kita bisa banyak dapat inspirasi dari pembelajaran ini. Jadi kalau saya pada akhir dari sesi ini saya melihat bahwa dalam transformasi ini yang besar sekali, yang terasa sekali dari Lorena itu adalah tadi yang terakhir disebut oleh Ibu, sebenarnya adalah heart, mindset and heart. Itu kalau kita touch di situ, touch mindset and touch heart, sehingga proses adoption itu menjadi easy. Ya, jadi kalau kita di Astur kita bilang 3 mantra for the future ya. Jadi saya boleh share screen nih. Itu adalah mana share screen saya. Oke. Nah, ya. Jadi kita bilang ini, jadi dengan heart, mindset and heart itu Lorena menjadi lebih gampang kelihatannya menentukan adoption, ya, sehingga pilihan-pilihan what to stop, what to start itu become strong commitment-nya ada gitu ya. Jadi strong culture-nya juga ada gitu ya. Itu yang membuat
nanti proses adaptation-nya jadi gampang. Ya, walaupun di adaptation itu kita lihat bahwa semua direvisi, ya, semua dilihat kembali, diselaraskan, ya, dan day to day, ya, monitoring itu, decision gitu ya. Tapi pada saat yang sama role modeling untuk become this is a home, this is our home itu very strong di situ ya, heart and mindset and heart tadi. Nah kemudian kalau kita lihat mungkin yang satu penting what to start, what to stop tadi itu Ibu melihat bahwa tadi ada pertanyaan yang Ibu waktu saat menjawab pertanyaan Pak siapa tadi mengatakan, oke, coba lihat apa yang dibutuhkan. Jadi kalau saya boleh nyambung dengan Pak Egy yang lalu adalah consumer behavior-nya apa gitu lah. What is it? Ya, jadi kita fokus pada consumer kita, apa yang terjadi di consumer kita. Jadi kita bisa melihat opportunity yang di situ. Nah, itu yang saya lihat. Jadi adaptasinya lebih kencang di situ. Lalu ya, kemudian ya part of solution pakai PO, PO pakai otak. Menurut saya luar biasa ya kalau ya pakai otak, part of the solution ya, dan ada KPI, adaptness-nya juga ada, adaptness-nya dimonitor juga walaupun kita ini kekeluargaan, tapi we have to do deliverables-nya apa, outcome-nya apa, KPI-nya dimonitor. Luar biasa, saya pikir itu mungkin pembelajaran bagi kita. Saya sendiri melihat bahwa wah gimana ya bisa maintain apa namanya heart and mindset and heart ini. Ya. Nah kalau sedikit menyinggung tadi Ibu juga mengatakan orang Indonesia selalu positif, ya positif, optimis itu kita lihat juga dalam polling kita, ya. Jadi polling kita juga menunjukkan bahwa oke, kita sepakat, ya. Dan kita tidak punya trauma banyak di masa lalu karena kita punya track record lah untuk melakukan change ini. That's the social capital kita untuk move forward gitu. Nah itu mungkin Pak Koko apa yang bisa saya sampaikan di sini. Oke. Sebelum lalu saya coba lihat. Terima kasih Bu Eka. Ya Pak. Ya, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih karena hari ini adalah Happy birthday Bu Eka. Oh, thank you. Ya, saya juga dengar hari ini juga hari ulang tahun Bu Eka. Selamat ulang tahun Bu Eka, tanggal 3 Juni. 3 Juni, yeay. Thank you Ibu, appreciate. Thank you. All the Semoga best. sehat selalu, sukses selalu, dan happy selalu Bu Eka. Ya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Saya boleh izin meninggalkan meeting ya, Zoom ya. Ya, silakan. Baik Bu Eka, terima kasih banyak Bu. Sehat selalu ya Pak. Salam sehat, salam Ya, sukses, salam thank kuat. you. Ya. Terima Thank kasih you banyak. Bu. Thank you. Take care. Take Stay care. safe. Bye. Baik, terima Ya, kasih Bu silakan Eka. Pak Koko. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita tutup, kami menginginkan feedback dari Bapak Ibu. Silakan mengisi feedback yang sudah kami siapkan, evaluasi yang kami butuhkan. Kemudian nanti untuk peserta yang sudah mengisi feedback ini, kami akan mengirimkan sertifikat digital langsung ke email masing-masing. Dan kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi, tanggal 17 Juni 2020, dengan tamu kita Bapak Junaidi, Chief Operating Officer dari Gojek Indonesia. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Silakan feedback formnya diisi dan di email kepada kami untuk bisa mendapatkan e-sertifikat dari kami. Terima kasih. Selamat sore. Salam Selamat perubahan. sore. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.